Halo guys, selamat datang kembali di channel Nightly Review. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah drama terbaru tahun 2026 yang masih ongoing, yaitu Your Universe. Drama ini menceritakan kisah Woo Hyun Jin dan Sun Tae Hyung, dua orang yang tiba-tiba harus menghadapi situasi tak terduga. Mereka harus mengurus seorang bayi bersama. Menariknya, mereka bukanlah pasangan. Hubungan mereka sebenarnya cukup rumit, karena mereka adalah mantan ipar yang sejak awal memang tidak terlalu akur. Namun sebuah kejadian tragis mengubah segalanya. Kakak mereka meninggal dunia karena kecelakaan dan meninggalkan seorang anak kecil bernama Woju yang saat itu baru berusia 20 bulan. Karena tidak ada lagi yang bisa merawatnya, akhirnya Hyun Jin dan Tae Hyung terpaksa tinggal serumah demi mengasuh Woju bersama. Bayangkan saja, dua orang yang sering bertengkar dan tidak pernah sepakat dalam banyak hal, kini harus bekerja sama merawat seorang balita. Namun, seiring berjalannya waktu, dari kebersamaan mereka dalam merawat Woju, perlahan mulai tumbuh perasaan yang tidak mereka sadari sebelumnya. Lalu, bagaimana keseruan mereka saat harus merawat keponakan mereka yang masih kecil? Dan apakah hubungan mereka akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar keluarga? Langsung saja, kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat Tae Hyung mengendarai mobil menuju tempat pemotretan. Dia memotret sofa yang sangat dia suka. Tapi ternyata dia cuma asisten fotografi yang bantu jalannya photoshoot bareng temannya. Bukan fotografer utama, tapi yang penting tetap berkarya. Di sisi lain, Hyun Jin lagi nganterin makanan sambil ngitung langkah kakinya biar bisa dapat uang recehan. Iya, literally ngitung langkah. Hasil keras demi saldo nambah dikit. Namun setelah target langkahnya tercapai, hujan turun. Hyun Jin langsung lari ke supermarket. Ternyata tiap hujan malam hari makanan mentah dapat diskon. Lalu kakaknya Hyun Jin datang dan nyuruh nunggu dulu karena label diskonnya mau diganti. Abis belanja, mereka pun pulang bareng. Terus makan bareng juga, dan Hyun Jin kelihatan banget suka sama masakan kakaknya. Rasanya kayak makanan rumahan yang bikin kangen. Ternyata kakaknya tahu kalau Hyun Jin ditolak di perusahaan BSW Food. Hyun Jin bilang dia bakal dapat kerja sebelum lulus. Tapi kakaknya bilang, jangan buru-buru. Karena Hyun Jin masih muda. Nasihat klasik kakak yang peduli, tapi kadang bikin adik makin kepikiran. Tiba-tiba, telepon milik Hyun Ju, kakaknya Hyun Jin berdering. Hyun Jin diminta ngambilin HP-nya. Tanpa sengaja, Hyun Jin melihat cincin yang ternyata sudah dilamar. Kaget campur seneng. Akhirnya larut malam, Hyun Jin pergi ke kantor polisi ketemu Seon Woo Jin, calon kakak iparnya. Hyun Jin kesel karena nggak dikasih tahu kalau kakaknya sudah dilamar. Woo Jin juga minta maaf. Akhirnya Hyun Jin menyetujuinya dan minta supaya pertemuan keluarga segera diatur. Di sisi lain, Tae Hyung lagi seru-seruan di klub malam. Dua wanita ngobrolin dia karena Tae Hyung bikin hasil foto mereka jadi kelihatan lebih bagus, auto naik level di mata klien. Tapi ada seorang pria yang meremehkan Tae Hyung karena dia nggak kuliah dan CV-nya kosong. Tae Hyung dengar omongan itu, langsung nyamperin sambil ngeledek balik. Tapi si pria nggak tinggal diam dan balas ngeledek Tae Hyung kayak kepiting rendahan. Pedes bro. Dengar itu Tae Hyung langsung minum alkohol banyak banget. Paginya pas bangun tidur, dia ditelepon temannya gara-gara kejadian semalam. Ternyata Tae Hyung sempat maki-maki pria itu, berhenti jadi asisten dan ngebayarin semua tagihan pesta tadi malam. Dompet auto nangis. Tae Hyung cek struk dan ternyata habis 2,5 juta won. Dia langsung kesel setengah mati. Nyesel belakangan, klasik. Di sisi lain, Hyun Jin lagi seneng ngelihat kakaknya nyobain gaun pengantin dan foto prewedding. Kakaknya nunjukin referensi lampu dari buku yang ternyata Hyun Jin juga sempat lihat. Hyun Jin cek harganya, ternyata 2,6 juta won sementara saldo dia tinggal 1,2 juta won. Yeon temennya datang nanya, kenapa muka Hyun Jin murung? Hyun Jin nunjukin foto lampu itu ke Yeon. Dia pengen beliin lampu itu buat kakaknya karena itu barang pertama yang benar-benar sesuai selera kakaknya. Tapi ya gitu, saldonya nggak cukup. Sementara itu teman-teman Tae Hyung datang ke apartemennya karena tahu Tae Hyung ngebayarin semua tagihan pesta semalam. Temennya nyaranin jual barang-barang di rumah. Tapi Tae Hyung nggak rela barang sekesayangannya dijual. Temennya nggak sengaja buka kotak yang isinya kamera pemberian kakak Tae Hyung dan ada fotonya. Karena semua barang itu nggak boleh dijual, temennya nyaranin jual lampu tidur. Dan di saat yang sama, Hyun Jin seneng banget karena nemu orang yang jual lampu itu di aplikasi barang bekas. Hyun Jin langsung ngechat, nanya barangnya masih ada atau enggak.
Akhirnya Taehyung dan Hyujin saling ngabarin lokasi COD lampu itu. Singkatnya, Hyujin datang ke tempat COD. Dia lihat seseorang megang lampu itu dan langsung nyamperin. Mereka saling kenalan. Ronde pertama negosiasi pun dimulai. Hyujin minta harganya diturunin karena barang bekas. Dan sudah dipakai 1 tahun, tapi Taehyung bares kalau barang itu dirawat dengan sangat baik. Hyujin pakai taktik sedih, bilang lampu itu buat kakaknya yang mau nikah. Tapi Taehyung gak mempan sama curhatannya. Hatinya lagi keras kayak saldo minus. Akhirnya Hyujin pakai taktik terakhir, nyari kesalahan di lampu itu karena dibungkus rapi. Dia sampai bawa colokan buat ngetes lampunya. Taehyung diminta motoin lampu bareng Hyujin, mereka debat soal pembayaran, sampai akhirnya jatuh bareng. Lampunya hampir jatuh, tapi berhasil diraih Taehyung. Namun gak lama lampu itu malah pecah. Mereka langsung diminta pergi karena ngeganggu pelanggan lain di kafe. Akhirnya Taehyung gak jadi jual lampu itu ke Hyujin dan mereka pergi ke tempat masing-masing. Saat Taehyung pulang, HP di kantongnya bergetar. Ternyata HP itu milik Hyujin. Setelah dicek di rumah, Hyujin minta HP-nya dikembalikan. Taehyung nelpon Hyujin dan minta Hyujin datang ke tempatnya. Tapi Hyujin bilang besok aja setelah pertemuan keluarga dengan kakaknya. Taehyung pun melihat HP Hyujin dan sadar kalau kakaknya Seon Woojin mau menikah. Waktu kecil, Taehyung ditinggal kakaknya saat di panti asuhan. Luka lama keingat lagi. Singkatnya, pertemuan keluarga pun dimulai, dan Hyujin mentraktir semua makanan. Niat baik yang bikin dompet makin tipis. Gak lama Taehyung datang ke tempat itu dan langsung balikin HP Hyujin. Taehyung menyapa kakaknya, yang bikin Hyujin dan Hyunju kebingungan. Taehyung lalu makan dengan lahap makanan itu, yang otomatis bikin Hyujin makin kesal. Singkatnya, Hyujin minta Taehyung buat ngobrol berdua. Taehyung berterima kasih karena sudah bisa ketemu kakaknya. Hal ini bikin Hyujin bingung karena Woojin bilang tidak ada pihak keluarganya yang datang. Mereka balik lagi ke tempat makan, dan Hyunju mulai nanya-nanya soal Taehyung. Taehyung kesal karena Woojin tidak pernah cerita apapun tentang dirinya ke Hyunju. Akhirnya Taehyung bilang kalau Woojin pernah meninggalkannya di panti asuhan saat masih kecil. Dan dia minta Hyujin untuk jangan percaya sama Woojin. Habis ngomong itu, Taehyung langsung pergi dari sana, dan Woojin berusaha ngejar dia. Taehyung bilang kenapa dia memilih jadi fotografer, karena kamera itu adalah hadiah terakhir yang Woojin kasih ke dia. Taehyung benar-benar kesal, karena kakaknya tiba-tiba mau membangun keluarga baru. Seolah masa lalu mereka bisa dilupakan begitu saja. Sekarang, justru Taehyung yang memilih meninggalkan Woojin, dan dia minta agar mereka tidak pernah bertemu lagi. Sesampainya di apartemen, Taehyung melihat kamera pemberian Woojin. Dia membuka foto-foto lama, foto mereka berdua sebelum Woojin meninggalkannya. Woojin dulu berjanji akan menjemput Taehyung setelah hujan deras, tapi janji itu ternyata cuma kebohongan. Akhirnya kamera dan foto-foto itu dibuang ke tong sampah. Singkatnya, pernikahan Woojin dan Hyunju pun dimulai. Hyujin sangat senang karena kakaknya akhirnya menikah. Tapi dia juga menyayangkan karena Taehyung tidak datang ke acara itu. Mereka bertiga pun berfoto bersama. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Hyujin dan Taehyung sudah punya pekerjaan masing-masing. Taehyung dan temannya datang ke apartemen yang baru dibelinya. Temannya heran, dalam 3 tahun Taehyung sudah bisa beli apartemen, sementara dia masih jadi asisten fotografer. Taehyung pun berencana merenovasi apartemen itu biar jadi apartemen impiannya. Di sisi lain, Hyujin ternyata dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak berkontribusi besar di tim. Sorenya Hyujin melamun, bingung gimana cara bilang ke kakaknya. Malamnya dia datang ke rumah kakaknya, dan kakaknya langsung masak banyak makanan buat dia. Hyujin senang, karena walaupun hidup lagi berat masih ada tempat buat pulang. Kakaknya mengejek Hyujin karena badannya makin kurus. Hyujin mengelak, katanya dia makan teratur kok di kantor, bahkan sering dikasih makan enak. Kakaknya lalu membahas lamaran best food yang 3 tahun lalu gagal, dan nyuruh Hyujin buat melamar lagi. Kakaknya berusaha meyakinkan, tapi Hyujin malah kesal. Saat Hyujin ke toilet, dia tidak sengaja melihat kamar yang sudah disiapkan untuknya. Kakaknya datang dan minta Hyujin tinggal bareng. Hyujin kesal karena merasa kakaknya menganggap dia belum bisa mandiri. Dia ingin hidup sendiri, tanpa campur tangan kakaknya. Hyujin bilang dia tidak akan pernah pindah ke rumah kakaknya. Akhirnya Hyujin pergi dari rumah kakaknya. Dia sedih, karena harga dirinya justru menghancurkan segalanya.
Keesokan harinya, saat Wojin mau pulang ke rumah, dia dikabari kalau ayahnya akan dibebaskan bersyarat. Hal ini bikin Wojin menelpon Taehyung. Singkatnya, Wojin pulang ke rumah bersama Hyunju. Hyunju sedih karena adiknya tidak mengabarinya setelah pertengkaran kemarin. Wojin juga kepikiran Taehyung, apalagi setelah tahu ayah mereka mau dibebaskan. Saat mereka ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba ada truk yang menabrak mobil mereka. Kecelakaan itu membuat Wojin dan Hyunju meninggal di tempat. Di sisi lain, Hyujin baru saja mengirim lamaran ke BSW. Tak lama kemudian dia ditelepon. Begitu telepon diangkat, dia dikabari kalau kakaknya meninggal dalam kecelakaan. Taehyung yang sedang melihat tanggal kepindahannya juga menerima telepon. Dia dikabari kalau kakaknya meninggal dalam kecelakaan. Hyujin berlari dengan hati hancur menuju tempat kakaknya. Sementara Taehyung berjalan pelan sambil mengingat masa lalunya bersama Wojin. Di pemakaman, Hyujin jadi wali untuk kakaknya. Dia menangis, teringat kata-katanya yang kasar waktu bertengkar. Penyesalan datang, tapi semuanya sudah terlambat. Taehyung juga akhirnya sampai, dan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba pintu terbuka. Datanglah Woju, bayi imut anak kakaknya. Woju langsung menangis, dan Hyujin mencoba menenangkannya. Tapi Woju malah melihat Taehyung dan berlari ke arahnya. Taehyung refleks menggendong Woju karena melihat ada orang membawa karangan bunga. Hyujin jatuh dan tangannya terluka. Akhirnya Taehyung menggantikan Hyujin sebagai wali pemakaman, sambil terus menatap Woju. Tak lama kemudian, rekan-rekan Wojin datang melayat. Mereka bilang kalau Wojin itu orang yang sangat baik dan selalu menjaga junior-juniornya. Setelah itu, Taehyung diminta memilih menu makanan. Tapi justru Woju yang menunjuk pilihannya sendiri. Saat ditanya pilihan lain, Taehyung cuma bilang nomor 1 aja semua. Woju minta sesuatu, tapi Taehyung gak mau ngasih. Dan Woju langsung nangis. Akhirnya Taehyung nyerah dan ngasih coklat. Woju langsung senang, bahkan pengen main sama Taehyung. Taehyung mencoba menghindar karena kasihan Woju capek digendong. Tapi tiba-tiba Woju memuntahkan coklat ke bajunya. Taehyung langsung kesal dan malah menyalahkan Hyujin yang belum datang juga. Setelah itu, Woju ditaruh di ember kamar mandi dan ditarik sama Taehyung. Tak lama kemudian Hyunju datang, dan tangannya ternyata digips sampai 2 minggu. Hyujin kaget lihat Woju ada di ember bekas kamar mandi. Saat mau mengangkat Woju dia tidak bisa karena tangannya sakit. Akhirnya Taehyung yang menggendong Woju lagi. Senyeon datang dan langsung memeluk Hyujin. Senyeon bilang pasti berat menjalani semua ini. Hyujin menjawab, sedikit lebih mudah karena dia tidak sendirian. Hyujin masih tidak percaya melihat foto kakaknya di pemakaman. Saat dia mau membereskan barang-barang, Taehyung ikut membantu. Besoknya, pemakaman pun selesai. Taehyung dan Hyujin dikasih tahu kalau Woju bakal ditempatkan di panti asuhan kalau nggak ada yang mau ngasuh. Taehyung langsung kesal karena dia ngerasa udah capek-capek ngurus pemakaman kakaknya dan jujur aja dia nggak mau ngurus bayi. Akhirnya, Hyujin yang memutuskan buat mengasuh Woju. Saat Hyujin dan Woju mau pergi, Taehyung ngebawain tas ke taksi. Tapi setelah itu dia bilang supaya mereka nggak usah ketemu lagi ke depannya. Sebagai hadiah terakhir, Taehyung ngasih coklat ke Woju, lalu pergi ninggalin mereka begitu aja. Singkatnya, Hyujin dan Woju sampai di apartemen kakaknya. Begitu masuk, Hyujin langsung menghela napas, melihat kalender yang dulu dibuat sama kakaknya. Hyujin masuk ke kamarnya dan menemukan tulisan permintaan maaf dari kakaknya. Gak lama kemudian, Hyujin diterima untuk wawancara di PS Food. Dia langsung nangis karena teringat semua kata-kata buruk yang pernah dia ucapin ke kakaknya. Woju datang sambil nangis nyari mamanya. Di sisi lain, Taehyung datang ke kafe tempat temannya sambil bawa soju. Temannya udah paham, setiap ada masalah besar, Taehyung selalu datang sambil bawa soju. Kayak dulu waktu ketemu Wojin. Taehyung cerita kalau dia jadi wali utama Wojin di pemakaman. Dia curhat soal Wojin, dan baru tahu kalau ternyata Wojin sudah punya anak. Temannya nanya, "Kamu baik-baik saja?" Taehyung jawab, ada satu hal yang masih ganggu pikirannya, karena orang terakhir yang dihubungi Wojin sebelum meninggal itu adalah dia. Taehyung terus mikir, sebenarnya hal penting apa yang mau dibicarakan Wojin saat itu. Besoknya, rumah Wojin berantakan kayak kena angin topan. Ternyata, Hyujin lagi masak buat Woju. Begitu jadi, Woju nggak mau makan. Karena dipaksa Hyujin, akhirnya Woju mau makan.
Tapi di suapan kedua, Woju malah melepeh makanannya. Seoyeon datang dan kaget lihat rumah berantakan kayak kapal pecah. Seoyeon nawarin bantuan apapun ke Hyujin. Ternyata Hyujin minta Seoyeon buat ngeramas rambutnya Hyujin. Sementara Woju lagi mandi sendiri. Hyujin bingung, siapa yang bakal jagain Woju waktu dia pergi wawancara di PS Food. Seoyeon nawarin diri buat jagain Woju sebentar. Gak lama, pas Woju mandi, ternyata dia buang air besar di sana. Singkatnya, semua beres, dan Woju pun tidur pulas. Seoyeon nanya, beneran kamu baik-baik saja kalau ngurus sendiri? Hyujin bilang dia baik-baik saja, karena lengannya hampir sembuh. Di sisi lain, Taehyung lagi nyuruh kontraktor merenovasi apartemennya sesuai keinginannya. Kontraktornya bilang, kalau dipaksain sesuai permintaan Taehyung, bisa bikin pipa bocor dan banjir. Tapi Taehyung tetap keras kepala, sampai bikin kontraktornya makin kesal. Di PS Food, Pak Yun Song sebagai manajer lagi masak macam-macam buat direktur dan koleganya. Direktur Kim suka banget sama masakan Yun Song. Sambil bikin direktur senang, Yun Song juga bahas proyek barunya, dan direktur pun mengiyakan. Asistennya, Chok Yun Jong, mempertanyakan cara licik Yun Song yang pamer skill di depan direktur. Yun Song bilang itu trik, karena kalau cuma rapat, direktur pasti bosan. Chok Yun Jong lalu bawa berkas kandidat pegawai baru. Saat Yun Song cek, dia lihat berkas milik Hyujin yang ternyata dulu pernah jadi rekan kerjanya. Malamnya, Hyujin belajar tentang perusahaan BS Food. Di sisi lain, Taehyung check out barang-barang yang dia mau beli. Hari wawancara pun tiba. Hyujin dandan rapi ngasih makan Woju. Tiba-tiba Seolyeon nelpon dan bilang dia nggak bisa jagain Woju karena harus ke Busan. Hyujin coba minta tolong tetangga, tapi tetangganya juga mau pergi. Hyujin nelpon semua temannya, tapi semuanya nggak bisa. Pilihan terakhir, Hyujin nelpon Taehyung buat nitipin Woju. Taehyung langsung tatan. Hyujin merayu, bahkan Woju ikut mendekat ke Taehyung. Tapi Taehyung tetap nggak mau. Hyujin pasang wajah sedih, akting nangis karena lengannya sakit nggak bisa ngurus Woju. Tapi hati Taehyung tetap keras. Akhirnya, Hyujin ngancam, karena Taehyung pernah ngebuka bungkus bubble wrap lampu bareng dia dulu. Sebelum pergi, Hyujin pesan, jangan kasih Woju coklat lagi. Taehyung keliling rumah, masuk ke kamar kakaknya. Tiba-tiba dia ditelepon, disuruh segera kirim dokumen lewat email. Woju muncul dengan wajah lucunya, dan Taehyung akhirnya bawa Woju pergi bareng dia. Di sisi lain, Hyujin lagi wawancara sambil kepikiran Woju. Sementara itu, Woju nangis kenceng banget. Taehyung nyuruh Woju diam dan jangan bergerak. Ya, logika orang baru ngurus bayi. Fatality. Taehyung nelpon temennya, nanya apakah bayi 20 bulan boleh makan burger dan kentang goreng. Karena temennya bilang kentang goreng sedikit boleh, Taehyung kasih burger dan kentang goreng ke Woju. Woju langsung senang. Hyujin jawab pertanyaan wawancara dengan percaya diri. Sementara Taehyung selesai kirim email, dan lihat Woju numpahin susu ke karpet. Terus Woju jatuhin barang kesayangan Taehyung, dan kasurnya kena saus kentang goreng. Taehyung teriak keras. Dan Woju langsung nangis. Ternyata Woju juga buang air besar. Karena udah keburu kesal, Taehyung bawa Woju ke BS Food kayak bawa barang. Singkatnya, saat Hyujin pulang dari wawancara, dia lihat orang-orang bergerombol. Ternyata Woju lagi bikin keributan di sana. Hyujin kaget, dan Taehyung malah datang sambil manggil Hyujin dengan sebutan sayang. Hyujin langsung marah, dan Taehyung ngasih Woju balik ke Hyujin. Hyujin kaget lihat kondisi Woju yang super berantakan. Saat mau ambil popok, mereka malah ribut terus sampai Woju hilang dari pandangan. Ternyata Woju lagi main di area pancuran. Mereka berdua ikut masuk ke pancuran buat ngedeketin Woju. Setelah Woju ketangkap, mereka saling kesal dan pergi dari sana. Saat mandiin Woju, Hyujin marah ke Taehyung karena kondisi Woju tadi. Di sisi lain, Taehyung yang sudah mandi ngerasa lega banget lepas dari bayi. Paginya, Taehyung jogging di Parman. Setelah jogging, kontraktor nelpon, bilang apartemennya bocor kena pipa air. Kontraktornya marah, karena permintaan Taehyung kebanyakan, jadi renovasinya ditunda sampai tempatnya kering. Taehyung nanya kapan bisa pindah, dan kontraktor bilang 1 bulan lagi. Gak lama, barang-barang yang udah dibeli Taehyung datang. Karena Bingal mau ditaruh di mana, paginya ada truk baru bawa barang ke area rumah Woju. Hyujin turun bareng Woju, dan ternyata yang datang itu Taehyung. Saat masukin barang ke rumah, Taehyung ngomong lemah lembut ke Hyujin. Sama persis kayak Hyujin kemarin ngomong ke dia. Hyujin juga ngancam Hyujin, persis kayak Hyujin kemarin ngancam dia. Karena Hyujin nolak tinggal barang, Taehyung balik ngancam. Nanya apakah Hyujin bisa bayar 1 juta won sebagai ganti rugi. Hyujin kesal, karena mereka kelihatan kayak pasangan suami istri yang tinggal bareng. Hyujin tetap menolak, tapi Taehyung mikir rumah ini milik Woju. Dia tanya ke Woju boleh nggak dia tinggal di situ, dan Woju mengangguk.
Akhirnya Taehyung pun masuk dan beresin barang-barangnya sampai larut malam. Paginya, Hyujin kaget karena Taehyung udah siapin sarapan buat Woju. Taehyung juga ngasih vitamin D ke Hyujin. Hyujin makin kaget karena kamar mandinya sekarang bersih dan rapi. Dia senang lihat Woju main bahagia sama Taehyung. Dalam semalam, rumah itu kayak disulap jadi rapi dan bersih. Tak lama, Hyujin dikabari kalau dia lolos wawancara di PS Food. Woju ikut tepuk tangan dan kasih jempol. Taehyung nyaranin Hyujin buat keluar beli baju kerja. Urusan Woju dan rumah biar dia yang beresin. Singkatnya, Hyujin cerita ke Seoyeon kalau Taehyung sekarang tinggal bareng dia. Nggak disangka Seoyeon malah mendukungnya. Ketika Hyujin dan Taehyung selesai tanda tangan kontrak, Taehyung langsung memilih kamar milik Hyujin karena barang-barangnya ada di sana. Awalnya Hyujin menolak, tapi akhirnya dia mempersilahkannya dengan satu syarat, jangan sentuh apapun. Taehyung juga memberi perintah supaya jangan masuk sembarangan dan harus ketuk dulu kalau mau masuk. Taehyung kaget melihat atap kamar yang penuh bintang. Dia bahkan memberi pesan ke barang-barangnya agar bertahan selama 1 bulan. Hyujin lalu mengetuk kamar untuk memastikan cuma 1 bulan saja ke Taehyung. Hyujin bertanya, "Bukankah kau bekerja? Siapa yang akan menjaga Woju saat itu?" Besoknya, Taehyung minta izin ke manajer di perusahaannya untuk cuti 1 bulan demi menjaga Woju. Manajernya mempersilahkan, tapi Taehyung harus memfoto dulu sebelumnya. Akhirnya Taehyung pergi ke set fotografinya. Padahal, 3 tahun lalu Taehyung bertekad tidak mau memegang kamera lagi, tapi demi Woju, Taehyung pun melakukannya. Taehyung pun memfoto di sesi fotografi itu. Di sisi lain, manajer Amichu membangunkan Amu yang masih tidur. Dia memberitahu artikel tetangganya yang membatalkan sesi fotografinya. Manajernya meminta Amichu untuk carikan asisten agar pekerjaannya lebih mudah. Namun Amichu tidak mau dan menyuruh manajernya mencari sendiri. Saat manajer Amichu hendak pergi sambil menelpon, dia tak sengaja mendengar permintaan Taehyung yang ternyata sama dengan yang Amichu perintahkan. Taehyung kaget melihat ada orang mengintip di pintu. Manajer Amichu lalu memberikan kartu namanya dan meminta Taehyung menghubunginya nanti. Setelah melihat hasil foto Taehyung, manajer Amichu sangat menyukainya. Dia juga meminta Taehyung bekerja jadi asistennya untuk membantu Amichu memfoto hanya 1 hari, dengan bayaran 1 juta won. Di sisi lain, Hyujin sedang menulis tips untuk mengasuh Woju agar sering berkomunikasi. Hyujin meminta Woju untuk bersenang-senang saat dia sedang bekerja. Woju pun mengiyakan. Malamnya Hyujin memberikan jadwal-jadwal yang harus Woju lakukan kepada Taehyung. Dia juga ingin selalu dikabari setiap Woju melakukan hal itu. Karena Hyujin trauma kalau Woju dikasih coklat dan saus tomat lagi. Taehyung dengan kesal mengiyakan dan langsung masuk ke kamarnya. Besoknya, Hyujin mau berangkat bekerja dan menyuruh Taehyung melanjutkan menyuapi Woju sarapan. Taehyung bertanya, "Bukankah pukul 9 berangkatnya?" Hyujin bilang jadwalnya berubah, dari jam 7 sampai jam 7 malam. Akhirnya Taehyung mengiyakan. Dan Hyujin pergi bekerja. Taehyung pun melanjutkan menyuapi Woju yang masih lapar. Singkatnya, Hyujin sampai di perusahaan BS Food. Sebelum bekerja, Hyujin diberi materi pelatihan untuk pegawai baru. Dia senang mendapatkan namanya. Di sisi lain, Taehyung membersihkan rumah sambil mengawasi Woju. Setelah itu, Taehyung memfoto Woju untuk dikirim ke Hyujin. Hyujin pun senang melihat fotonya. Lalu Taehyung memberitahu kalau Woju suka makan sendiri. Setelah makan, Woju diberi cemilan oleh Taehyung. Setelah itu, Taehyung mengabari Hyujin kalau Woju melatih motoriknya dengan pergi ke kafe. Taehyung juga mengajari Woju untuk tidak masuk ke kamarnya. Singkatnya, Hyujin selesai pelatihan dan pulang ke rumah. Di rumah, Taehyung sedang mandi dan menyuruh Woju menunggu Hyujin. Tapi saat Taehyung sedang membilas rambut, pemanas air tiba-tiba mati. Taehyung keluar untuk mengecek dan kaget mendengar teriakan Hyujin yang baru sampai. Mereka mengecek pemanas air dan ternyata benar-benar rusak. Hyujin meledek Taehyung yang tidak bisa memperbaikinya. Mereka pun berdebat soal pemanas air itu. Setelah dicek, biaya perbaikannya 1 juta won. Hyujin menghela napas karena harus memandikan Woju dan menyalahkan Taehyung yang mandi duluan. Taehyung beralasan kalau pemanas mati saat Woju mandi, itu bisa bahaya. Hyujin pun mencari panci untuk merebus air. Setelah ketemu, Hyujin menyuruh Taehyung menjaga Woju saat dia merebus air. Akhirnya Woju mandi.
dan Taehyung ikut membantu. Mereka tetap berdebat saat memandikan Woju. Setelah selesai, mereka sama-sama kelelahan. Tiba-tiba mereka terkejut melihat Woju masih asyik main air. Besoknya Hyujin diledek Taehyung karena belum mandi dan dibandingkan dengan Woju. Hyujin sampai di meja kerja. Hyujin diberikan daftar struktur departemen, tapi dia sudah membacanya 3 kali. Dia juga disuruh melihat bahan serah terima yang ternyata sudah dia petak. Hal itu membuat Kyojo mengingat Hyujin si gadis lobi. Ternyata Hyujin viral di perusahaan karena ulah Taehyung yang memanggilnya sayang dan Woju yang ngacak-ngacak lobi perusahaan. Di sisi lain, Taehyung menelpon temannya soal cara memperbaiki pemanas air. Temannya bilang yang penting punya alat. Taehyung pun bertanya ke tetangga sebelah, Bae Du-sik, apakah bisa meminjam alat. Bae Du-sik mengaku bisa memperbaikinya. Taehyung ragu dan bertanya, apakah Du-sik benar-benar bisa? Du-sik mengaku ahli dan punya banyak koneksi. Di sisi lain, Hyujin malu karena video di lobi tersebar di perusahaan. Hyujin melihat seseorang yang mirip orang yang dia kenal. Saat Hyujin masuk, Kyujung menanyakan dari mana dia karena ada manajer. Ternyata manajernya adalah Yonsen. Yonsen mendekati Hyujin dan memperkenalkan diri, tapi Hyujin hanya terdiam menatapnya. Dulu, Yonsen sempat ingin menyatakan perasaannya pada Hyujin sebelum mereka berpisah. Hyujin melamun saat diajari Kyujong. Dia bahkan ketahuan terus melirik ke arah Yonsen. Singkatnya, Hyujin pulang ke rumah. Dia mengabari Taehyung dan minta maaf karena pulang terlambat. Begitu sampai, Hyujin langsung kaget karena kemarin pemanas air masih nyala, sekarang mati total. Taehyung langsung ngeles, katanya dia bukan pelakunya. Hyujin pun mikir, ini pasti tugas pemilik sewa. Tapi ya, kalau bukan salah penyewa, masa salah nasib? Saat ditelepon, pemilik sewa nggak ngangkat. Taehyung mulai mengolok-ngolok pemilik sewa. Dan Hyujin mau kirim pesan. Begitu lihat pesan Hyujin yang terlalu sopan, Taehyung lepas nulis kalau istrinya mau mandi tapi nggak bisa. Hal itu langsung bikin Hyujin protes soal isi pesannya. Mereka rebutan HP, tarik-menarik, sampai nggak sengaja kekirim stiker ke pemilik sewa. Hyujin pun marah ke Taehyung karena nggak bisa diandalkan. Singkatnya, mereka pergi ke tempat mesin cuci umum. Di sana, Taehyung komplain soal pembagian kerja yang kacau karena dia terus lembur. Hyujin juga curhat karena citranya di perusahaan jadi kacau. Dia nunjukin videonya, dan Taehyung langsung ngerasa bersalah. Hyujin kesel banget karena citra kerjanya rusak. Dalam hati, Hyujin pengen di perusahaan dia secantik Suzy. Taehyung malah bilang dia nggak percaya Hyujin mirip Suzy. Singkatnya, hari ketiga pemanas masih rusak. Pagi-pagi, Hyujin mandi pakai air dingin. Pas mau berangkat, Taehyung nanya apakah Hyujin merebus air. Tapi Hyujin bilang dia mandi pakai air dingin. Malamnya, Hyujin senang lihat foto kenangan bareng Yonsen. Besoknya, Taehyung makin kepikiran lihat Hyujin masih batuk dan mandi pakai air dingin. Di kantor, Hyujin dengar kalau Yonsen lagi dinas. Besoknya, karena tahu Yonsen dinas, Hyujin jadi nggak mandi. Pas nyapa Woju, Woju malah nutup hidung. Plot twist, ternyata di kantor Yonsen ada. Malu tingkat dewa. Di sisi lain, Taehyung lagi nyuci baju sambil ngedumel karena pemanas air masih rusak. Dia keinget Hyujin sering batuk dan langsung kasihan. Pas mau nyuci lagi, Taehyung teringat tawaran jadi asisten Amichu. Akhirnya Woju dititipin kedua temannya. Dan Taehyung nerima kerja jadi asisten Amichu 1 hari demi dapat 1 juta won. Manajer ngasih pesan, jangan pamer, jangan sentuh apapun, karena Amichu benci itu. Taehyung mengangguk, nurut semua. Singkatnya, Taehyung sampai di lokasi pemotretan. Dia lihat pencahayaan kurang pas dan minta disesuaikan. Setelah dicek, Amichu datang dan nanya, siapa kamu? Taehyung jawab, cuma asisten 1 hari. Modelnya tiba-tiba nggak mau syuting, karena konsepnya nggak dia suka. Dan ada masalah perselingkuhan. Amichu santai, bahkan bilang kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Amichu bilang dia bisa pakai kameranya buat ubah cara orang memandang si model. Akhirnya modelnya mau lanjut di foto. Di tengah sesi, Taehyung menyalakan lampu neon. Dia jelasin kalau setelah jam 5 sore, cahaya alami mulai redup. Jadi lampu neon bisa jadi pengganti. Amichu nanya, kenapa dia atur tanpa perintah? Taehyung jawab jujur, karena dia cuma kerja sehari,
jadi nggak perlu main aman. Jawaban itu bikin Amichu agak terkejut. Di sisi lain, Hyujin lagi rapat di kantor. Mereka bahas produk yang tanggal rilisnya sudah ditetapkan. Hyujin coba kasih saran. Setelah rapat, Hyujin beresin ruangan sambil masih batuk-batuk. Itu bikin Yonsen memperhatikannya. Sementara itu teman-teman Taehyung kaget karena dia jadi asisten pertama Amichu. Dulu Amichu adalah panutan Taehyung, tapi Taehyung santai. Bilang itu cuma 1 hari. Dan akhirnya, pemanas air di rumah bisa diperbaiki. Malamnya, Hyujin pulang bareng Yonsen. Karena Hyujin terus batuk, Yonsen nawarin nganterin pulang. Hyujin sampai di depan apartemen. Yonsen nanya, "Sejak kapan kamu pindah ke sini?" Hyujin jawab, "Sudah lama." Mereka bahas pertemuan lagi setelah 7 tahun gak ketemu. Gak nyangka sekarang malah satu tim. Hyujin nyeletuk, bahkan di kantor, Yonsen gak pernah ngaku kenal dia. Itu bikin Yonsen kepikiran buat lebih kerja bareng di kantor. Ternyata dulu Yonsen mau nyatain perasaan, tapi Hyujin keburu nerima telepon. Setelah itu, Hyujin bilang mau ikut program bahasa, dan mikir mereka nggak akan ketemu lagi. Begitu Hyujin sampai rumah, dia kaget lihat rumah berantakan. Pas mau beberes, Taehyung nyuruh berhenti. Katanya nanti dia yang bersihin. Hyujin nanya, "Ini kenapa bisa begini?" Taehyung bilang, dia ada janji yang bikin Hyujin kesel karena ninggalin Woju. Taehyung juga kesel, nanya apakah Hyujin tahu dia pergi kemana tadi. Taehyung jujur, dia pegang kamera lagi untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Dia kerja sampingan demi rumah dan demi Woju. Bahkan lihat Hyujin sendiri juga kelihatan berantakan. Hyujin malah ketawa pahit, katanya dia memang kelihatan berantakan di depan cinta pertamanya. Pas disuruh mandi, Hyujin gak mau karena dingin. Taehyung bilang, pemanas air sudah diperbaiki. Singkatnya, Hyujin akhirnya mandi. Dia nanya, kenapa minum bir tanpa makanan? Taehyung bilang, pengen soju, tapi gak punya. Akhirnya, Hyujin ambil anggur buat diminum bareng. Sambil minum, Hyujin berterima kasih karena pemanas air sudah diperbaiki. Dia jadi tenang mandi pakai air anget. Hyujin nanya, uangnya dari mana? Taehyung jawab, dia kerja paruh waktu sehari. Hyujin bilang bakal nyicil 5 kali karena lagi nggak punya uang. Taehyung cuma bilang, santai aja, jalanin hidup kayak gini dulu. Paginya meja makan berantakan banget. Alarm HP Taehyung bunyi. Dia bangun dan matiin alarm. Pas nengok, Hyujin ada di sebelahnya. Hyujin juga bangun, dan mereka sama-sama kaget karena mereka tidur bareng. Hyujin langsung nyeletuk, "Apa yang kamu lakuin ke aku?" Taehyung pamik, langsung bela diri sambil narik selimutnya sendiri. Woju cuman senyum-senyum lihat tingkah 2 orang dewasa yang kelakuannya kayak bocah ketahuan jajan diam-diam. Begitu keluar kamar, mereka makin kajat. Hyujin bilang, "Bukannya kita cuman buka 1 botol doang?" Ternyata malam itu Hyujin sempat ngeluarin botol anggur cadangan yang dia sembunyiin. Taehyung juga nggak kalah, dia bawa lampu neon kesayangannya. Fix, combo bahaya. Di kamar, mereka sempat bercanda soal kamera. Taehyung so jadi guru, ngajarin Hyujin yang kelihatan polos soal dunia perkameraan. Terus Taehyung nunjukin buku penghargaan dari masa dia masih rajin megang kamera. Tiba-tiba, Hyujin nangis pengen ketemu kakaknya. Malam makin panas, mereka kepanasan, buka baju, terus malah kedinginan, akhirnya pelukan. Plot twist hidup emang random. Taehyung bengong, langsung masuk mode serius. Mereka beberes kekacauan sisa semalam. Sambil beberes, sambil saling nyalahin karena kebanyakan minum. Akhirnya mereka saling tatap, bikin perjanjian damai. Udah, jangan minum alkohol lagi. Taehyung yang masih manyun, bawa lampu neonnya masuk kamar. Pas Hyujin nyiapin sarapan, Taehyung masih ngurung diri di kamar. Mereka saling tunggu, yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu. Adu gengsi level apartemen. Siangnya, Seon kaget pas tahu Hyujin tidur bareng Taehyung. Hyujin buru-buru klarifikasi. "Kita cuma tidur, nggak ngapa-ngapain." Seon nyeletuk. "Terus kamu suka dia, padahal baru serumah." Hyujin ngeles, bilang semua itu cuma efek alkohol. Seon ketawa, "Sekarang pasti canggung ya?" Terus nanya lagi, "Kamu nganggep Taehyung itu cowok kan?" Hyujin makin salah tingkah. Di sisi lain,
Taehyung main game bareng temennya, tapi nggak fokus. Temennya kepo soal kehidupan serumah. Mandi keluar pakai baju lengkap nggak? Pakai sampo bareng nggak? Taehyung kesel, pengen pulang. Pas mau cabut, temennya nanya, dia cantik nggak? Taehyung makin tertrigger. Malamnya, mereka papasan di gerbang apartemen. Suasananya canggung parah. Masih kebayang omongan teman-teman yang nyebelin. Setelah Hyujin mandi, dia heran sendiri. Kenapa sih gue gugup banget kalau deket Taehyung? Pas keluar kamar mandi, Taehyung mau mandi juga. Canggung makin jadi. Waktu Taehyung lagi mandi, Hyujin nekat ngetok mau masuk. Taehyung marah karena lagi mandi. Terus Hyujin teriak lagi, "Udah kelar belum? Celana dalam kamu ketinggalan di sini." Situasi makin absurd. Karena panas, Taehyung mau buka jendela, tapi nggak bisa. Hyujin bantuin bukain. Dan di momen itu, Taehyung kepikiran, Hyujin kok cantik ya? Dia bengong kelamaan sampai Hyujin manggil. Taehyung ngeles, nanya soal pemilik sewa udah bales atau belum. Nggak lama, wastafel ikut rusak. Taehyung langsung sigap benerin. Hyujin diam-diam terpesona lihat otot Taehyung. Dalam hati, Hyujin ngaku, oh dia emang cowok. Pas Taehyung manggil, Hyujin pura-pura sibuk mau ngabarin pemilik sewa. Besoknya di kantor, Hyujin dikasih tahu kalau Glow Market itu satu-satunya proyek gagal milik Yunsong. Gyujong nyeletuk, yakin kamu bukan si gadis lobi itu. Hyujin pengen bela diri, tapi malah kesel sendiri karena ngerasa orang-orang nggak tahu batasan. Yunsong datang dan ngajak rapat. Di rapat, Yunsong bilang mau nguasain lagi proyek Glow Market. Dia nanya ke Hyujin soal data distribusi. Ternyata, Hyujin udah nyusun tren konsumen dan analisis penjualan. Yunsong nyuruh Hyujin bahas langsung di mejanya. Setelah dicek, Hyujin disuruh bikin proposal pertamanya. Hyujin seneng banget dan langsung siap gas. Malamnya, Taehyung buang sampah bareng Woju. Dusik muncul. Dusik kepo, mana pasanganmu? Pas Hyujin dateng, Dusik langsung ledek Taehyung karena manggil Hyujin sayang. Mereka pamit pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Hyujin nanya, kamu ngomong aneh-aneh ke Dusik ya? Taehyung ngeles, bilang dia manggil sayang karena Hyujin kelihatan imut. Hyujin dapat telepon dari Yunsong buat ngerangkum file. Pas nyari file, Woju bunyi. Hyujin panik, ngaku itu suara kucing. Taehyung nggak sengaja bunyi juga. Hyujin buru-buru bilang TV-nya kencengan. Selesai telepon, Taehyung nanya, kenapa kamu tegal banget? Manajermu galak? Hyujin bilang dia cuma pengen buktiin diri, karena satu-satunya pegawai kontrak di tim. Hyujin megang tangan Taehyung, minta tolong jagain Woju, karena dia bakal lembur. Malamnya, Taehyung lihat Hyujin masih begadang dan bawain minum. Paginya ketahuan Hyujin begadang semalaman. Pulang kerja, Hyujin langsung tumbang tidur di samping Woju. Besoknya hujan terus. Taehyung bersihin meja Hyujin, nemu foto Hyujin waktu kecil yang imut. Pas nyepel lantai, dia keingat Hyujin suka hujan. Terus nemu kertas bintang. Taehyung keingat curhatan Hyujin soal masa kecilnya. Dulu, Hyujin dan kakaknya tinggal di basement yang sering kebanjiran kalau hujan. Jamur tumbuh di atap. Biar Hyujin gak takut, kakaknya nempelin kertas bintang di atap jamur itu. Makanya Hyujin gak mau tidur di kamar itu, karena kebawa memori lama. Hyujin juga pernah bilang, kalau tiap hujan dan kangen ibunya, kakaknya selalu bikinin pancake buat dia. Kalimat terakhir dari kakaknya dulu bilang, Hyujin gak mau jadi adiknya lagi. Kalimat itu masih nempel di kepala Hyujin sampai sekarang. Malamnya, Taehyung tiba-tiba bikin pancake karena keinget curhatan Hyujin. Alasannya sih klasik. Woju katanya kangen bibinya, jadi Taehyung pengen nelpon Hyujin. Pas ditelepon, Hyujin bilang dia bakal pulang sambil bawa kimchi. Nyampe rumah sekitar jam 1. Taehyung cuma bilang, cepet pulang ya. Tapi di telepon, Taehyung sempat dengar suara seorang pria. Ternyata Hyujin masih harus benerin kesalahan di proposal. Mood Taehyung langsung drop. Udah capek-capek bikin pancake buat Hyujin, Hyujinnya masih di luar. Taehyung terus nunggu kabar. Hyujin bilang, 30 menit lagi sampai, padahal dia masih di kantor.
Akhirnya Hyujin pulang dan diantar Yunsong. Awalnya Hyujin nolak, tapi Yunsong maksa. Ya udah, Hyujin terima tumpangan. Begitu dengar Hyujin bilang bakal sampai 30 menit lagi, Taehyung kepikiran buat jemput di halte bus. Alasannya selalu sama. Ini demi Woju. Singkatnya, Taehyung nunggu di halte bus. Tiba-tiba ada mobil keren berhenti. Dalam hati, Taehyung sempat muji Yunsong yang tinggi dan rapi. Gak nyangka, Hyujin turun dari mobil itu. Hyujin bilang terima kasih ke Yunsong udah nganterin. Taehyung langsung insecure. Bandingin diri sendiri sama Yunsong rasanya kayak bandingin sandal jepit sama sepatu mahal. Setelah Yunsong pergi, Hyujin baru sadar ada Taehyung berdiri di seberang. Taehyung makin bad mood. Udah khawatir, udah nungguin, yang nganterin malah orang lain. Sampai rumah suasana jadi dingin. Hyujin kaget karena Taehyung ternyata jemput. Taehyung kesel karena Hyujin pernah bilang gak ada yang ngelindungi dia pas hujan, gak ada yang nganterin pulang. Hyujin ngeles, katanya Yunsong maksa. Taehyung nanya, terus kenapa dia nganterin kamu? Kenapa berhentinya di situ, gak sekalian depan pintu? Taehyung males dengar penjelasan, langsung masuk kamar dengan emosi. Hyujin ngeliat pancake yang Taehyung buat. Taehyung kelas sebentar cuma buat bilang, jangan bikin janji kosong, aku gak suka nunggu. Hyujin langsung ngerasa bersalah. Besok malam Hyujin dan Seon ngeliat iklan tentang Amichu. Seon nunjukin artikel yang nyebut Taehyung ikut berkontribusi di sesi fotografi. Taehyung sendiri senyum-senyum melihat artikel itu. Teman-temannya sampai ngejar-ngejar Taehyung gara-gara berita itu. Hyujin datang dan ngucapin selamat. Dia muji Taehyung barang Woju. Gak lama Taehyung ditelepon Amichu. Diminta datang ke tempat Amichu sambil bawa perlengkapan kamera favoritnya. Hyujin ngebujuk Taehyung buat datang. Taehyung ngeles. Aku gak punya kamera. Hyujin nyeletuk. Kamu kan punya yang hadiah ulang tahun itu? Taehyung sempat cerita waktu mabuk. Kamera itu hadiah pertama dan terakhir dari mendiang kakaknya. Makanya susah banget buat disingkirkan. Dulu Taehyung rajin motret pemandangan dan emang jago di situ. Hyujin muji Taehyung. Sekarang kamu kelihatan keren tahu. Dia janji bakal bantu sebisanya. Besok paginya Taehyung kepikiran terus bujukan Hyujin. Akhirnya dia nelpon Hyujin, nanya apa bisa pulang lebih cepat. Hyujin seneng banget karena Taehyung mau nerima tawaran Amichu. Dia janji bakal tepat waktu. Hyujin ngebut kerja biar kelar cepat. Sore harinya dia cek-cek jadwal, ternyata bisa pulang tepat waktu. Mendadak Yunsong nyuruh Hyujin buat gak pulang malam itu, karena ada urusan darurat. Di hotel Hyujin minta maaf ke Taehyung. Taehyung bilang, ya mau gimana lagi, tapi jelas kelihatan kecewa. Woji sampai ngeliatin Taehyung kayak ngerti suasana. Akhirnya Taehyung tetap pergi ke Amichu sambil bawa Woju. Sampai di sana Woju rewel karena pengen boneka kelincinya. Taehyung kasih susu kotak buat nenangin. Woju malah muntahin sedikit ke bajunya. Lengkap sudah drama hari ini. Di sisi lain Yunsong dapat telepon dari direktur. Katanya apapun yang terjadi bakal dia beresin. Yunsong nyuruh Hyujin ngehapus satu bagian di file sesuai kemauan konsumen. Taehyung sampai studio Amichu dan langsung kagum lihat tempatnya. Amichu datang, kaget lihat Taehyung bawa bayi, terus nyuruh naik ke atas. Amichu bilang, Taehyung kelihatan beda dari hari sebelumnya. Taehyung jawab, kemarin cuma sok galak doang. Amichu nanya, kamu bawa kamera? Taehyung nunjukin kamera otomatisnya. Katanya semua kamera lain udah dia singkirkan, dan cuma itu yang tersisa. Amichu ngasih ujian, motret selama 3 jam. Taehyung mulai motret suasana studio. Masalahnya Woju lari ke sana kemari. Taehyung nyuruh Woju duduk manis. Woju malah duduk di kursi yang mau difoto. Akhirnya Taehyung malah motret Woju kayak model beneran. Di sisi lain, Hyujin dan Seon kerja bareng ngerjain proposal. Ternyata dulu pas kuliah, mereka sering ngerjain proposal bareng juga. Yunsong jelasin pelan-pelan kesalahan Hyujin sampai Hyujin paham. Ternyata dulu Yunsong gak ngejar beasiswa karena pengen begadang bareng sama Hyujin. Hyujin senyum-senyum denger itu. Balik ke studio, Taehyung lagi nyelesain ujian dari Amichu. Tiba-tiba Woju ngejatuhin sesuatu dan terluka. Taehyung panik, langsung bawa Woju ke rumah sakit. Lukanya perlu dijahit dan butuh persetujuan wali. Taehyung nelpon Hyujin, tapi nggak diangkat karena HP Hyujin lagi nggak dipegang. Taehyung makin panik. Begitu Hyujin nelpon balik, Taehyung langsung marah karena Woju ada di rumah sakit nunggu wali. Hyujin buru-buru datang. Untungnya luka Woju sudah ditangani. Hyujin minta maaf karena bikin Taehyung nunggu lagi. Taehyung kesel karena Woju sempat nunggu lama dan Hyujin nggak bisa dihubungi. Emosinya meledak. Taehyung bilang, Hyujin juga sama. Taehyung bilang dia bukan orang tua Woju, yang mutusin adopsi itu Hyujin. Kalimat itu bikin Hyujin langsung ngerasa bersalah.
Dokter nanya apakah Woju susah tidur. Taehyung jelasin kondisinya. Dokter bilang secara mental Woju lebih tertekan dibanding lukanya. Dia stres karena kejadian tadi. Di rumah Hyujin ngecek tubuh Woju. Udah turun. Hyujin minta maaf ke Woju karena kemarin gak ada di sampingnya. Taehyung keluar kamar. Suasana canggung. Dia pergi ke taman ngerasa bersalah karena ngomong kasar ke Hyujin. Akhirnya Taehyung beliin bubur buat Woju dan makanan buat Hyujin sebagai tanda minta maaf. Pas Taehyung sampai, Yunsong juga datang. Taehyung kebetulan bawa makanan. Gak lama bel apartemen bunyi. Ternyata Yunsong datang sebagai pemilik sewa rumah itu. Ketika Hyujin tahu kalau pemilik sewa itu adalah Yunsong, refleks dia langsung mendorong Taehyung ke kamarnya dan minta supaya jangan keluar dulu. Woju juga ikut diungsikan ke kamar. Setelah itu, Hyujin buru-buru beberes mainan dan foto-foto Woju. Begitu semua beres, pintu dibuka dan Yunsong pun masuk. Ekspresinya kelihatan bingung. Hyujin mempersilahkan Yunsong masuk. Sementara itu, Taehyung ngintip dari balik pintu kamar. Disitulah dia akhirnya sadar, orang yang selama ini sering dibicarakan Hyujin adalah Yunsong, cinta pertamanya. Yunsong mulai melihat-lihat isi rumah. Hyujin berusaha nutupin suasana canggung itu. Tapi pas Yunsong ngambil boneka Woju, tiba-tiba Woju datang mau ngerebutin bonekanya. Belum cukup chaos, Taehyung keluar kamar dan dia jatuh gara-gara nginjek mainan. Situasi langsung awkward level nasional. Yunsong kebingungan dan akhirnya Hyujin minta Yunsong keluar sebentar buat jelasin semuanya. Singkat cerita, setelah Hyujin jelasin semuanya, Yunsong nanya, apa yang bisa aku bantu? Tapi Hyujin nolak. Katanya dia sudah ada Taehyung. Yunsong malah nyaranin Hyujin buat istirahat karena kemarin lembur. Hyujin minta maaf karena sudah bohong. Dan Yunsong memakluminya. Singkatnya, saat Taehyung lagi ngepel bubur di lantai, Hyujin pulang. Taehyung diem, mukanya jelas kesel. Hyujin minta maaf berkali-kali, tapi Taehyung tetap diam. Sampai akhirnya Taehyung nyeletuk pedas. Hyujin sibuk karena lagi kencan sama cinta pertamanya dan malu karena ada Woju dan Taehyung di rumah. Dengar itu, Hyujin ikut kesel. Taehyung makin emosi. Langsung masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Taehyung ngerasa malu sendiri. Ngapain sih gue marah-marah gitu? Besoknya, saat Taehyung bersihin kaca di tempat kerja, temennya ngeledekin karena kelihatan bad mood gara-gara Hyujin. Taehyung sadar, tinggal di rumah Hyujin bikin perasaannya gampang ke-trigger. Bahkan cuma gara-gara ketemu cinta pertama Hyujin. Nggak lama, Taehyung dapat pesan dari Amichu. Foto-fotonya belum dicetak. Di sisi lain, Hyujin curhat ke Seon soal hubungannya yang jadi canggung sama Taehyung. Seon kepikiran, jangan-jangan Taehyung suka sama kamu. Hyujin langsung menyangkal. Menurut dia itu mustahil. Singkatnya, saat Hyujin mau ke mejanya, dia ketemu Yunsong dan refleks melipir. Hyujin makin bete. Ditanya sama Gyujong kenapa kelihatan aneh. Gyujong ngajak dia ikut rapat bareng. Setelah rapat, Yunsong minta Hyujin ambil alih strategi penceritaan. Hyujin mengiyakan dan pergi. Di sisi lain, Amichu didatangi asistennya Jo Moseng dengan wajah kesel. Soalnya, Amichu nyebut nama Taehyung di wawancara, tapi nama Jo Moseng sama sekali nggak disebut. Amichu malah ngucapin selamat karena Jo Moseng akan pensiun dan posisinya digantikan Taehyung. Nggak lama, Taehyung masuk. Singkatnya, Amichu datang bawa foto-foto dan nanya, bayimu di mana? Taehyung jawab, lagi dititipin ke temannya sebentar. Amichu nyeletuk, kamu kira ini studio bayi? Ternyata di foto-fotonya ada Woju, dan foto Woju terpilih. Amichu nunjukin foto Hyujin dan nanya, itu istrimu atau pacarmu? Taehyung langsung menyangkal, bukan seperti itu. Amichu akhirnya ngasih proyek ke Taehyung dan bilang akan menggajinya nanti. Saat pulang, Taehyung kepikiran omongan Amichu, kalau kamera mencerminkan perasaan, dan di fotonya kelihatan jelas kasih sayangnya ke Hyujin. Di sisi lain, Hyujin bingung harus gimana ke Taehyung. Dia niat minta maaf. Tiba-tiba tetangganya Kim Ji-hon datang, ngajak Hyujin pergi camping bareng Woju. Malamnya, Hyujin ngemas bareng-bareng Woju. Terus dia ngetuk pintu kamar Taehyung. Begitu dibuka, Hyujin ngajak Taehyung ikut camping. Tanpa mikir panjang, Taehyung langsung setuju.
Besoknya, Taehyung stres. Ternyata ada 4 anak yang ikut camping. Taehyung bengong, bukannya anaknya nggak sebanyak ini? Setelah sampai, Hyujin lagi pasang tenda. Taehyung nawarin diri buat masang tenda, dan tendanya berdiri rapi. Sayangnya, itu tenda punya Lee Jae-min. Akhirnya Taehyung dan Hyujin pasang tenda lagi, kali ini penuh perjuangan. Lee Jae-min nawarin bantuan, tapi Taehyung nolak, katanya mau nyelesain sendiri. Tenda akhirnya berdiri, tapi nggak lama dirubuhin anak-anak. Setelah pasang dengan susah payah, tenda akhirnya berdiri sempurna. Taehyung capek, Hyujin datang bawa minuman. Mereka lihat Woo-ju yang lagi senang main bareng anak-anak lain. Mereka mau ngomong barengan. Alhasil, makin canggung. Gak lama kemudian, Taehyung diminta buat motoin Lee Bom. Dengan senang hati, Taehyung langsung ambil kameranya. Dia motoin Lee Bom, dan gak lama kemudian, Hyujin sama Woo-ju ikut datang. Mereka main dan ketawa bareng. Singkatnya, setelah sesi foto selesai, Taehyung rasa capek banget. Terus, dia dengar HP Hyujin bunyi. Ternyata, telepon dari Yunsong. Tanpa sengaja, Taehyung dengar obrolan Hyujin sama Kim Ji-hoon. Hyujin bilang kalau dia nggak pacaran sama Taehyung. Banyak hal yang nggak sejalan sama Taehyung. Lagi pula, Taehyung juga bakal pindah rumah. Jadi nanti Hyujin bakal ngerawat Woo-ju sendirian. Dengar itu, hati Taehyung langsung kaget. Taehyung pergi dari situ. Singkat cerita, setelah acara bakar-bakaran selesai, Hyujin bingung. Taehyung kemana ya? Taehyung kelihatan dari jauh dan dipanggil. Tapi dia pura-pura nggak lihat. Hyujin nyamperin sambil bawa daging bakaran. Taehyung masih kesel. Pas mau disuapin, dagingnya malah jatuh. Fix. Momen romantis gagal total. Hyujin ikut kesel dan langsung pergi ninggalin Taehyung. Taehyung cuma bisa narik napas panjang sambil beresin daging yang jatuh. Hyujin jalan dengan emosi yang masih panas. Di tengah jalan, Yunsong nelpon minta dikirimin email yang nggak masuk ke dia. Hyujin kirim ulang. Pas mau kirim email lain, Yunsong nggak dengerin. Hyujin malah nyasar ke jalur terlarang. Sore harinya, Kim Ji-hoon khawatir karena Hyujin nggak balik-balik. Dia nanya ke Taehyung, tapi Taehyung masih kesel gara-gara obrolan siang tadi. Ji-hoon akhirnya jelasin kalau Hyujin sebenarnya sedih karena Taehyung mau pindah. Ternyata, waktu Taehyung pergi, Hyujin belum selesai ngomong. Dia mau bilang kalau dia bakal kangen Taehyung. Begitu dengar itu, Taehyung langsung panik. Dia bergegas nyari Hyujin kemana-mana. Teriak-teriak, nanya orang-orang. Sampai akhirnya, Taehyung masuk ke hutan kecil dan dengar suara Hyujin. Hyujin ternyata ada di balik batu. Dia lagi nangis sambil jelasin kejadiannya. Taehyung nyamperin, tapi Hyujin kelihatan kesakitan. Dan pas drama lagi anget-angetnya, hujan turun. Mereka akhirnya neduh bareng. Setelah hujan agak reda, Taehyung maksa lihat luka Hyujin. Awalnya Hyujin nolak, tapi Taehyung tetap nekat buka celananya buat ngecek. Lukanya lumayan parah. Hyujin nahan sakit. Mereka saling tatap, sunyi, canggung, tapi dalam. Hyujin bilang terima kasih karena Taehyung nyari dia. Dia ngerasa makin bergantung ke Taehyung. Taehyung malah ngeladek dikit, bikin Hyujin kesel lagi. Hyujin nyeletuk, bukannya kamu benci hujan. Taehyung bilang, bukan benci hujannya, tapi benci kenangannya. Dia sering nunggu kakaknya di tengah hujan, tapi nggak pernah datang. Pas hujan berhenti, Taehyung ngajak balik. Hyujin janji, walau nggak selalu ada, dia bakal datang buat jemput Taehyung. Kalau Taehyung kehujanan, tinggal panggil. Hyujin siap jadi payungnya. Singkatnya mereka balik ke tenda. Hyujin digendong sama Taehyung. Hyujin bilang, sekarang kita temenan ya. Taehyung nolak dulu. Hyujin ngambek dan minta diturunin. Akhirnya Taehyung galah. Iya, kita temenan. Hyujin senyum lebar, kayak abis dapat es krim pas panas terik. Karena kondisi Hyujin, mereka mutusin pulang. Di jalan, Hyujin terus ngeliatin Taehyung. Kepikiran momen waktu Taehyung nolong Hyujin. Tanpa sadar, dia senyum sendiri. Sampai rumah, Taehyung nyaranin ke rumah sakit. Tapi Hyujin nolak karena takut mahal. Yunsong sudah nunggu di sana. Yunsong khawatir karena telepon tiba-tiba putus. Hyujin jelasin soal kecelakaan tadi.
Taehyung diminta masuk duluan. Dia kesel lihat Yunsong datang ke rumah Hyujin. Yunsong ngajak Hyujin ke rumah sakit. Singkatnya, setelah diperiksa, Hyujin baik-baik saja. Cuma perlu minum obat dan oles salep. Yunsong ngajak makan bareng besok. Hyujin nolak karena akhir pekan harus jagain Woju. Di rumah, Taehyung kesel karena Hyujin lama banget pulang. Tapi akhirnya capek sendiri dan langsung tidur. Pas Hyujin sampai, rumah sudah bersih dan rapi. Besoknya, Taehyung bangun, batuk-batuk. Lihat HP, udah jam 12 siang. Dia dengar suara Woju dan keluar kamar. Ngelihat Hyujin rapi banget, Taehyung nanya mau kemana. Hyujin bilang mau makan siang sama Yunsong. Taehyung nanya kenapa Woju ikut. Hyujin jawab karena akhir pekan jadi dia yang jaga Woju. Taehyung batuk lagi. Hyujin khawatir dan nawarin ke rumah sakit, tapi Taehyung nyuruh dia pergi aja. Hyujin dan Woju pun pergi. Di parkiran, Yunsong sudah nunggu sambil bawa boneka baru buat Woju. Woju seneng banget nerimanya. Mereka makan di restoran yang dipesan Yunsong. Yunsong ngasih ikan ke Hyujin. Hyujin suka karena enak. Makanan datang bertubi-tubi. Hyujin nyuapin Woju. Yunsong bilang dia pengen deket lagi sama Hyujin kayak 7 tahun lalu waktu kuliah. Di sisi lain, Taehyung makan ramyeon sendirian di rumah. Tapi karena ngerasa sepi, makanya nggak dilanjutin. Bom kirim foto-foto waktu camping. Di salah satu foto, ada Hyujin. Taehyung teringat omongan Amichu soal kamera yang mencerminkan perasaan. Dia senyum sendiri ngeliatin foto Hyujin. Sore harinya, Taehyung masih sakit dan gak angkat telepon dari Hyujin. Hyujin khawatir banget. Ternyata, sejak kecil, Taehyung memang gak pernah mau bilang kalau dia sakit. Malamnya, Taehyung kebangun. Dia kaget lihat Hyujin tidur sambil duduk di sampingnya. Di dekatnya ada perlengkapan penurun panas. Hyujin bangun dan panik. Kamu nggak apa-apa, tadi demammu sampai 39 derajat. Taehyung nanya pelan, kenapa kamu lama banget? Dan akhirnya, Taehyung jujur. Dia bilang dia suka sama Hyujin. 좋아해. Waktu Taehyung akhirnya jujur soal perasaannya ke Hyujin, dia bilang kalau Hyujin adalah orang pertama dalam hidupnya. Orang pertama yang pulang pas dia lagi nunggu. Nggak pernah ada orang yang beneran nunggu dia sebelumnya. Hyujin kaget dengar pengakuan itu. Belum sempat respon, dia langsung keluar karena Dusik datang. Dusik bawain lauk, katanya ibunya masak kebanyakan. Hyujin terima kasih dan mau mindahin ke wadah lain. Taehyung keluar dan nanya, kenapa pakai kacamata hitam? Dusik malah nyeletuk, sekarang aku paham, kalian cuma kerabat, bukan pasangan. Pas mau balikin wadah, suasananya langsung canggung, kerasa banget awkwardnya. Dusik sampai mikir, ini kenapa auranya kayak habis adegan sinetron jam 7. Abis mandi, Taehyung ngeliat Hyujin masih tidur. Pelan-pelan dia nutup tirai biar Hyujin gak kebangun. Taehyung keingat kejadian semalam. Waktu Hyujin bilang, dia nggak akan kemana-mana. Dan waktu Hyujin nyentuh dahi Taehyung sambil bilang terima kasih karena sudah datang. Paginya, Hyujin lagi masak bubur. Kaget dengar suara Taehyung. Di dekat Taehyung, Hyujin jadi agak canggung. Kayaknya aku berangkat kerja dulu, kata Hyujin. Tapi sebelum pergi, Hyujin masih sempat cerewet dikit. Ngasih saran ini itu ke Taehyung, kayak emak-emak ngelepas anak sekolah. Begitu di luar, dada Hyujin deg-degan, keingat kejadian semalam. Terus, Hyujin ditelepon pihak penitipan anak, katanya ada slot kosong. Woju bisa dititipkan mulai hari ini. Hyujin senang, tapi pas mau ngabarin Taehyung, dia mikir, kayaknya kecepetan deh ngomongnya. Di rumah, Woju malah ngeledekin Taehyung yang lagi makan. Taehyung bilang, ini pertama kalinya aku dibuatin bubur sama orang. Hyujin akhirnya ngabarin kalau Woju bisa dititipkan di penitipan anak dan alamatnya bakal dikirim. Singkatnya, Taehyung dan Woju sampai di penitipan anak. Taehyung ditanya, ini ayahnya Woju. Taehyung langsung bete, pamannya. Pas tanda tangan, Taehyung terus ngeliatin Woju. Waktu Woju masuk kelas, Taehyung diminta ngomong yang baik-baik sebelum pergi kerja. Taehyung keinget masa kecilnya di panti asuhan. Woju nyamperin. Taehyung bilang, aku kerja buat beliin popok kamu ya.
Woju langsung manggut-manggut dan meluk Taehyung. Auto meleleh. Keluar dari situ, hati Taehyung kerasa kosong, kayak habis ninggalin separuh jiwanya. Taehyung ngabarin ke Hyujin kalau tugasnya sudah selesai, tapi nggak sengaja, kepencet kirim foto dirinya. Hyujin bingung. Seon yang lihat malah nanya, "Kalian tukeran foto sekarang?" Hyujin akhirnya jujur ke Seon kalau Taehyung sudah menyatakan cinta. Seon kaget. "Terus perasaan kamu gimana?" Soalnya Hyujin juga ketemu cinta pertamanya, Yunsong. Hyujin kepikiran Taehyung, yang selalu ada di saat tak terduga, dan sudah melalui banyak hal bareng. Hyujin sadar, selama ini Taehyung itu kesepian. Seon nyaranin buat jujur ke Taehyung, tapi pikiran Hyujin isinya cuma Woju dan kerjaan. Seon cuma nyeletuk, "Tenang, waktu juga bisa ngomong sendiri nanti." Setelah itu, Hyujin rapat bareng Yunsong dan Ken. Habis rapat, Yunsong ngajak istirahat sebentar. Yunsong pesenin minuman favorit Hyujin waktu kuliah dulu. Hyujin kaget, gak nyangka masih diingat. Yunsong bilang dia belum punya pacar sejak kuliah. Hyujin gak percaya, soalnya dulu Yunsong banyak yang naksirnya. Yunsong nanya soal Woju. Hyujin bilang Woju sudah dititipkan. Dia stres karena Taehyung mau pindah. Entah kenapa, Yunsong malah senang dengar Taehyung mau pindah dan gak tinggal bareng Hyujin lagi. Di sisi lain, Jo Mo-seng jelasin ke Taehyung apa saja tugasnya sebagai asisten Amichu. Taehyung kaget, karena mikirnya cuma bantu-bantu doang. Tapi tetap dia terima. Jo Mo-seng nanya soal proposal dari Amichu. Taehyung bilang masih dikerjakan dan bakal segera selesai. Taehyung motret model, dipantau langsung Jo Mo-seng. Hasilnya disukai banget. Malamnya, Hyujin ngecek catatan dari penitipan anak. Dia nanya ke Woju, "Senang main sama teman-teman?" Woju jawab, "Iya, Taehyung pulang." Suasananya langsung canggung. Taehyung nanya, Hyujin jawab singkat-singkat. Katanya semuanya sudah dilakukan. Aura awkward-nya tebel banget. Di kamar, Taehyung mikir, kenapa Hyujin jadi beda? Taehyung ditelepon kontraktor. Katanya rumahnya hampir jadi, dan bisa dicek besok. Taehyung kaget, gak nyangka sudah hampir sebulan tinggal di sana. Mereka berdua rapihin baju bareng. Taehyung bilang, dia serius waktu menyatakan cinta, tapi gak mengharapkan apa-apa. Hyujin mikir itu cuma efek obat. Taehyung nyaranin buat pertahankan semuanya seperti semula. Malamnya, ada orang misterius mau ke rumah. Tapi pas denger Woji nangis, dia langsung pergi. Paginya, Hyujin siap-siap berangkat kerja. Di luar, Hyujin lihat ada polisi. Singkatnya, Taehyung nganter Woju ke penitipan anak. Pas pulang, Taehyung nanya, ada apa? Dusik bilang ada orang yang membobol rumah di apartemen. Targetnya wanita. Limin bilang orang itu pakai kopi. Dusik minta Taehyung ngabarin Hyujin buat lebih hati-hati. Singkatnya, Hyujin dapat kabar soal kejadian itu. Seon malah meledek, tumben banget. Chat kamu sama Taehyung rame amat. Di sisi lain, Taehyung lagi ngecek apartemennya. Dia berkali-kali bilang, ini belum selesai. Kalau mau nambah kerjaan, bilang aja, tapi ya nambah biaya. Malamnya, Hyujin pulang naik bus dan gak sengaja ketiduran. Kebablasan halte dong. Taehyung yang lagi nungguin langsung nelpon, kamu di mana sekarang? Hyujin jawab kalau dia ketiduran dan lagi jalan pulang. Taehyung nanya lagi, sekarang kamu tepatnya di mana? Tapi Hyujin gak sempat jawab. Pas Hyujin jalan sendirian, dia ngerasa ada orang ngikutin. Tiba-tiba, lampu jalan mati. Fix, jantung langsung kerja rodi. Langkahnya makin cepet. Tiba-tiba muncul Taehyung. Hyujin langsung ngerasa aman. Di jalan, Taehyung minta Hyujin buat nelpon dia kalau kejadian kayak gini terulang lagi. Hyujin janji bakal nelpon. Taehyung cerita, apartemennya hampir selesai, tapi pas dicek, ternyata masih banyak yang belum beres. Akhirnya Taehyung bilang, dia mau tinggal bareng Hyujin lebih lama. Hyujin ngizinin. Pas hampir sampai rumah, Taehyung ngasih semprotan merica ke Hyujin. Hyujin senang karena ngerasa diperhatiin. Tapi pas dicoba, Hyujin malah bingung, gak bisa pakai. Taehyung coba bantuin.
Malah kena ke matanya sendiri. Matanya perih banget. Hyujin panik, bantu bersihin. Hyujin nyuruh Taehyung duduk. Pas matanya kebuka, Taehyung malah bengong ngelihatin Hyujin. Fix, salah fokus. Matanya dibuka lebar-lebar. Taehyung malah kesel sendiri. Tiba-tiba Hyujin kepleset. Taehyung refleks nangkep. Mereka saling tatap. Sunyi, canggung, jantung mulai aneh-aneh. Di titik itu, Hyujin mulai ngerasa ada benih cinta. Besoknya, Yunsong ngabarin ke semua orang kalau bakal ada tim fotografer buat pengarahan visual proyek Glow Market. Pas ketemu, ternyata yang datang Amichu dan asistennya Taehyung. Yunsong kaget. Auto bikin suasana awkward level dewa. Yunsong langsung ngajak meeting. Amichu bilang dia belum pernah motret makanan, jadi ini tantangan baru yang seru. Yunsong nanya, ada permintaan lain? Ternyata Taehyung sudah nyiapin ide yang nyambung sama proposal mereka. Gyujong ngajak makan bareng. Amichu nggak bisa ikut. Akhirnya Jo Mo-seng yang nemenin makan tim. Di depan lift, Gyujong ngeliatin Taehyung terus. Dia baru ngah. Lah, ini kan pria lobi yang dulu. Taehyung langsung malu. Ingin menghilang tapi nggak bisa. Pas makan, Gyujong nanya, kalian suami istri atau pacaran? Hyujin langsung jawab, enggak, kami cuma kerabat. Di ujung kalimat, kerabat tapi saling manggil sayang, atau hubungannya belum jelas. Yunsong langsung nyela karena suasana mulai panas. Pas yang lain main bowling, mereka bertiga masih duduk minum. Yunsong perhatian ke Hyujin. Taehyung juga nggak mau kalah, ikut nyodorin minum. Yunsong nanya, kalian nggak tahu bakal satu proyek? Taehyung bilang dia sudah tahu. Yunsong ngeledek Taehyung karena nggak cerita apa-apa. Taehyung balas nyeletuk kalau mereka sudah dekat di rumah. Terus Yunsong ngelap bibir Hyujin. Taehyung langsung panas, overthinking mode on. Hyujin cerita kalau kemarin ada yang membobol apartemen. Yunsong jadi khawatir. Taehyung ngeledek Hyujin lagi. Bikin Yunsong cemburu, Jo Mo-seng datang nyaranin duel bowling. Kim So-hee nimbrung. Duh, iparnya Hyujin menarik juga. Kamu sukanya yang mana, Yunsong atau Taehyung? Taehyung lempar bola, strike. Yunsong balas, strike juga. Penentuan, Taehyung menang. Refleks, Taehyung meluk Hyujin. Yunsong cemburu maksimal. Setelah selesai, Gyujong mabuk dan naik taksi. Jo Mo-seng ngajak Taehyung sebentar ke studio. Hyujin diantar Yunsong. Taehyung cemburu, tapi terpaksa ikut Jo Mo-seng. Di mobil, Jo Mo-seng nanya, apa rencanamu? Sainganmu kuat. Taehyung jawab, cinta bukan buat diperebutkan. Jo Mo-seng bilang, cinta itu soal waktu yang pas. Di sisi lain, Yunsong berhenti di jembatan. Hyujin nirup angin ngerasa lega. Mereka lihat kembang api. Dulu Yunsong pernah ngajak Hyujin nonton, tapi batal karena Hyujin tiba-tiba pergi. Hyujin akhirnya tahu, beasiswa Yunsong dulu diberikan ke dia. Hyujin menolak Yunsong karena merasa beda dunia. Sekarang, mereka lega bisa ngomongin semuanya. Yunsong berterima kasih. Singkatnya, mereka sampai di apartemen Hyujin. Yunsong nunggu di bawah. Hyujin naik ke atas. Hyujin ngabarin Taehyung kalau sudah sampai, tapi pintunya sudah kebuka. Taehyung bilang, sebelum pergi dia sudah nutup pintu. Hyujin masuk, rumah berantakan, dan ada bayangan orang di dalam. Tiba-tiba, dia melihat bayangan seseorang dan langsung berteriak. Yunsong datang dengan wajah panik. Apa kamu baik-baik saja? Ternyata benar, ada seseorang di dalam rumah itu. Yunsong langsung marah dan menegur pria tersebut karena masuk tanpa izin. Pria itu pun meminta maaf kepada Gyujin. Lalu dia bertanya, apakah ini rumah Sun Woo-jin? Gyujin terkejut. Bagaimana kamu tahu nama iparku? Ternyata pria itu adalah ayah Taehyung. Di sisi lain, Taehyung berlari sekencang mungkin setelah mendengar kabar tersebut. Begitu sampai di rumah, dia langsung masuk dan memastikan keadaan Gyujin. Gyujin kemudian menunjukkan siapa tamu tak diundang itu. Dengan nada kesal, Taehyung bertanya, siapa kamu? Gyujin menatapnya dan berkata pelan, dia, ayahmu.
Ayah Taehyung langsung menangis dan meminta maaf karena terlambat datang dalam hidup anaknya. Sementara itu, Yunsong mengantar Gyujin ke parkiran. Dia masih khawatir karena rumah itu baru saja dibobol. Gyujin berterima kasih atas bantuannya dan menyuruhnya pulang. Di dalam rumah, ayah Taehyung terus menangis. Dia merasa semua kesalahan ada padanya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya pada Taehyung. Namun Taehyung menatapnya dingin. "Apa maumu datang ke sini? Pasti ada alasan." Ayahnya hanya ingin bertemu dan memperbaiki hubungan, tapi Taehyung menyuruhnya pergi. Karena sudah larut malam, pria itu pun akhirnya meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, Gyujin menjemput Woju yang sedang bersama Jihyun. Dia berterima kasih karena sudah menjaga Woju. Saat Woju sampai di rumah, Taehyung langsung tersenyum dan menggendongnya. Taehyung melihat luka di tangan Gyujin dan langsung menyuruhnya duduk. Dengan hati-hati, dia membersihkan dan menutup luka itu. "Jangan khawatirkan aku," kata Gyujin pelan. Malam itu Taehyung bercerita tentang ayahnya. Baginya, pria itu sudah seperti orang asing. Dia juga meminta maaf karena terlambat datang saat Gyujin membutuhkannya. Ternyata saat kecil, Taehyung sering didatangi orang-orang yang menagih utang akibat ulah ayahnya. Keesokan harinya, Taehyung menemui ayahnya di sebuah kafe. Dia langsung berbicara tegas agar ayahnya tidak muncul tiba-tiba lagi. Taehyung mengungkapkan kekecewaannya karena ditinggalkan sejak kecil dan meminta mereka menjalani hidup masing-masing. Namun sang ayah memohon satu kesempatan lagi. Dia ingin menjadi ayah yang sebenarnya. Bahkan dia sampai berlutut meminta maaf. Tapi Taehyung tetap menolak. Di sisi lain, Yunsong membawa kabar baik. Proposal Glow Market yang dia ajukan terpilih, sebuah peluang besar untuk mereka. Sementara itu, Woju menangis karena tidak mau pergi ke tempat penitipan. Untung saja, Ija dan Dusi kebetulan ada di sana. Melihat situasi itu, Ija dengan lembut menawarkan diri untuk mengantar Woju. Setelah dibujuk perlahan, akhirnya Woju mau digendong olehnya. Taehyung pun bisa pergi bekerja dengan hati yang sedikit lebih tenang. Sore harinya, Gyujin datang menjemput Woju. Tanpa diduga, Hyunsong juga ada di sana. Dia ikut mengantar mereka pulang. Sesampainya di rumah, Hyunsong melihat pintu yang rusak akibat kejadian sebelumnya. Tanpa banyak bicara, dia langsung berinisiatif memperbaikinya. "Apakah ada bor di rumah?" tanyanya. Gyujin mengangguk dan segera mengambilkannya. Saat menyerahkan bor itu, tanpa sadar mereka saling menatap beberapa detik lebih lama dari biasanya. Suasana terasa hening. Sampai, tiba-tiba, Yunsong menjelaskan bahwa dia hanya membantu memperbaiki pintu yang rusak. Akhirnya, mereka memperbaikinya bersama. Namun bukannya kompak, keduanya justru sering berbeda pendapat. Suasana terasa canggung dan penuh ketegangan. Setelah selesai, Taehyung mengantar Yunsong ke parkiran. Sebelum pergi, Yunsong berkata pelan, "Kalau Gyujin ada masalah lagi, beritahu aku." Taehyung langsung menjawab tegas, "Jangan ikut campur urusan keluargaku." Namun Yunsong tetap bersikeras bahwa dia hanya khawatir. Apalagi, dia sempat melihat ayah Taehyung berada sendirian di rumah kosong. Keesokan harinya, Oh Sung-taek datang dengan wajah penuh semangat. Dia sangat senang karena Taehyung menerimanya sebagai asisten, apalagi dengan pengalaman kerjanya di film Pluto yang cukup meyakinkan. Kim Ui-jun justru heran melihat Taehyung minum sendirian, bukannya merayakan. Akhirnya, Taehyung bercerita. Ayahnya kembali muncul setelah sekian lama menghilang. Dulu, pria itu selalu membuat masalah. Bahkan saat berada di rumah, hatinya seolah tak pernah benar-benar ada untuk keluarganya. "Bagaimana sekarang?" tanya Ui-jun pelan. Taehyung terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sekarang, tempat itu benar-benar terasa seperti rumah, bahkan seperti keluarga sungguhan. Aku takut semuanya hancur karena dia." Di sisi lain, saat Aija dan Jihyun sedang mengangkat meja, ayah Taehyung tiba-tiba datang dan membantu. Jihyun pun memperkenalkannya kepada Aija sebagai ayah Taehyung. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya mereka. Pria itu menjelaskan bahwa Taehyung menolak menemuinya. Mendengar itu, Aija terlihat kesal dan menyayangkan sikap Taehyung. Tak lama kemudian, Gyujin pulang bersama Woju. Ayah Taehyung kembali meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Gyujin hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," katanya lembut. Pria itu lalu menatap Woju dan bertanya, "Siapa nama anak kecil ini?" Gyujin menyebutkan namanya. Ayah Taehyung pun menggendongnya dengan hati-hati.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh di antara mereka. Saat Gyujin pulang ke rumah, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Yunsong datang menghampirinya. Tiba-tiba Yunsong berkata pelan, "Aku masih menyukaimu. Sejak 7 tahun lalu." Gyujin terdiam. Pengakuan itu datang begitu mendadak hingga membuatnya terkejut. Di sisi lain, Taehyung dan Woju sedang menunggu Gyujin pulang untuk merayakan keberhasilan proyeknya. Karena Gyujin tak kunjung datang, Taehyung menelponnya. "Kamu lagi di mana?" Gyujin menjawab bahwa dia sedang makan malam. Jawaban itu membuat Taehyung kecewa, meski dia berusaha menutupinya. Sementara itu, Yunsong meminta Gyujin untuk tidak langsung memberinya jawaban. Dia mengajak Gyujin berkencan 3 kali sebelum memutuskan perasaannya. Gyujin ragu, tapi akhirnya mengangguk, 3 kali saja. Setelah itu, aku akan jawab. Setelah makan malam, Yunsong mengantar Gyujin pulang karena hujan masih turun. Sebelum berpisah, dia kembali mengingatkan tentang kencan akhir pekan nanti. Gyujin setuju dan menegaskan bahwa itu akan menjadi yang terakhir sebelum dia mengambil keputusan. Yunsong menyerahkan payungnya pada Gyujin sebelum dia naik ke apartemen. Saat masuk ke rumah, Gyujin melihat Taehyung dan Woju sudah tertidur bersama di sofa. Dia menghela napas panjang. Pikirannya penuh dengan pengakuan Yunsong tadi. Keesokan harinya, Yunsong menjalani kunjungan lapangan bersama Kyujong. Namun pikirannya terus teringat momen pengakuannya. "Kenapa ya?" tanya Yunsong. "Waktu aku menyatakan cinta, dia terlihat tidak nyaman." Kyujong menduga mungkin Gyujin gugup atau justru tidak sepenuhnya menikmati situasinya. Yunsong mengaku saat Gyujin bersama pria lain dia terlihat santai. Tapi saat bersamanya, Gyujin justru terlihat tegang. Di sisi lain, Seon terkejut saat tahu Gyujin ditembak Yunsong. "Kamu ini beruntung banget," kata Seon. Dua pria menyatakan cinta di waktu yang sama. Seon menyarankan Gyujin untuk menikmati prosesnya dan mengenal keduanya lebih dalam sebelum memutuskan. Gyujin mengaku saat bersama Yunsong, dia merasa tegang. "Kalau dengan Taehyung?" tanya Seon. Gyujin terdiam. Dengan Taehyung, dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa filter. Dia tidak perlu menyembunyikan hal-hal kecil, tapi dengan Yunsong dia selalu harus menjaga sikap. "Aku sendiri nggak ngerti hatiku," ucap Gyujin bingung. Seon tersenyum. "Tunggu saja, jawabannya pasti datang dari hatimu." Malamnya saat Gyujin pulang, Taehyung bertanya dengan nada santai. "Seru ya kemarin? Kamu nungguin aku lagi?" tanya Gyujin. Taehyung berbohong, "Enggak." Namun saat Gyujin membuka kulkas, dia menemukan kue kecil di dalamnya. "Itu buat kamu, selamat karena proyekmu berhasil," kata Taehyung. Gyujin senyum lebar. "Kenapa nggak bilang dari awal? Aku bisa langsung pulang." Mereka tertawa kecil. Suasana hangat itu membuat Taehyung ikut bahagia. Beberapa hari kemudian, Yunsong membawa kabar baik. Direktur BS Food memutuskan menjadikan Gyujin sebagai karyawan tetap. Rumor itu cepat menyebar. Gyujin hampir tidak percaya. Saat kabar itu sampai ke Taehyung, dia terlihat paling bahagia. Mereka akhirnya merayakannya bersama teman-teman. Namun malam itu, Gyujin merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Tangannya terasa sakit. Taehyung memajat perlahan. Tiba-tiba mereka mendapat kabar tentang Woju. Mereka langsung berlari pulang. Woju mengalami bintik-bintik merah di lengan dan kakinya. Apakah Woju makan stroberi? Ternyata Woju alergi stroberi, sama seperti Wojin dulu. Singkat cerita, setelah Taehyung dan Gyujin tiba di rumah, Woju sudah mendapatkan penanganan. Tanpa menunggu lama, Taehyung langsung menggendong Woju dan membawanya pulang. Setelah Woju tertidur lelap, ayah Taehyung pamit untuk pulang. Gyujin berterima kasih karena sudah membantu tadi. Suasana terasa sedikit lebih hangat dibanding sebelumnya. Taehyung menemukan dompet ayahnya tertinggal. Ia pun segera menyusul untuk mengembalikannya. Saat menyerahkan dompet itu, Taehyung melihat sebuah foto lama di dalamnya. "Itu foto untuk apa?" tanyanya. Ayahnya tersenyum tipis, "Supaya aku bisa dapat energi setiap kali melihatnya." Untuk pertama kalinya, Taehyung bertanya dengan nada yang lebih lembut. "Kamu tinggal di mana sekarang?" Sebelum berpisah, Taehyung pelan-pelan mengucapkan terima kasih. Malam itu di rumah, Taehyung tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan ayahnya.
Tak lama kemudian, Gyujin datang membawa segelas susu hangat untuknya. "Aku nggak bisa tidur," kata Taehyung pelan. Gyujin tersenyum. "Kalau begitu, kita begadang bareng saja." Malam itu, mereka duduk bersama dan saling berbagi cerita. Keesokan harinya, Woju diperiksa dokter. Hasilnya, ia memang hanya alergi stroberi. Saat mereka pulang, ayah Taehyung kembali datang. Gyujin berterima kasih karena Woju langsung ditangani dengan cepat kemarin. Bahkan Woju terlihat senang berada di dekat kakeknya. Melihat itu, Gyujin punya satu usul. "Bagaimana kalau kita traktir makan ayahmu?" Awalnya, Taehyung ragu. Tapi setelah berpikir sejenak, ia akhirnya setuju. Di sisi lain, Dusik melihat ayah Taehyung berdiri lama di depan pintu, hanya diam tanpa masuk. Ada sesuatu yang terasa janggal. Karena curiga, Dusik menekan bel. Gyujin keluar dan mempersilahkan ayah Taehyung masuk. Meski begitu, Dusik masih menyimpan rasa curiga. Mereka akhirnya makan bersama. Ayah Taehyung memuji masakan Gyujin, dan bahkan menyuapi Woju dengan penuh perhatian. Suasana terasa seperti keluarga yang utuh. Namun, Gyujin sengaja berbohong ingin mengganti popok Woju, agar Taehyung bisa berbicara berdua dengan ayahnya. Taehyung akhirnya bertanya pertanyaan yang selama ini ia pendam. "Kenapa kamu meninggalkanku waktu itu?" Ayahnya menjelaskan bahwa ia sempat mencoba menghubungi, namun saat kembali ke rumah, Taehyung sudah pergi. Ia juga mengatakan bahwa Wojin pernah berkata, Taehyung tidak ingin bertemu dengannya. Bahkan Wojin ingin meninggalkan keluarga agar tidak menjadi beban, apalagi karena hutang yang menjerat mereka. Semua hutangnya sudah lunas. Ayahnya mengangguk. Sudah, semuanya. Permintaan maaf itu terus diulang, sampai hati Taehyung mulai luluh. Akhirnya Taehyung memberitahu kode pintu apartemennya agar ayahnya bisa datang bermain bersama Woju. Namun malam itu, Taehyung justru minum bir sendirian di kamarnya. Di sisi lain, Gyujin teringat kata-kata Wojin di masa lalu yang terasa bertolak belakang dengan cerita ayah Taehyung. Keesokan harinya, Dusik bertemu polisi dan menanyakan perkembangan kasus pencurian di apartemen. Pelaku mengaku mencuri semua barang, tapi anehnya ia bersikeras tidak pernah menyentuh rumah Woju. Meski bukti mengarah ke sana, pelaku tetap menyangkal. Ucapan itu membuat Dusik teringat sesuatu, dan kecurigaannya pada ayah Taehyung mulai tumbuh. Di sisi lain, Gyujin menerima sertifikat asuransi yang sudah diterbitkan ulang. Agen mengatakan hanya perlu stempel Gyujin untuk menyelesaikan proses pencairan. Namun Gyujin teringat satu hal. Kata-kata agen tentang seorang wali paruh baya yang terus menanyakan siapa penerima manfaat asuransi itu. Saat Gyujin pulang, ayah Taehyung terlihat menjemput Woju dari tempat penitipan. Ia bahkan meminta segelas air minum karena haus. Saat hendak mengambilkan minum, Gyujin melihatnya memperhatikan sebuah ruangan dengan tatapan aneh. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Taehyung keburu pulang. Pertanyaan itu pun tertahan. Keesokan harinya, firasat buruk itu terbukti. Ayah Taehyung ternyata masih punya banyak hutang dan terus ditagih. Pagi itu, Gyujin dan Taehyung berangkat kerja seperti biasa. Namun di tengah jalan, Gyujin tiba-tiba teringat sesuatu. "Aku lupa mematikan kompor." Gyujin pun berlari kembali ke rumah. Saat sampai, kompor ternyata sudah mati, tapi rumah tidak benar-benar kosong. Ia mendengar suara dari kamar. Gyujin berjalan perlahan, membuka pintu kamar. Ketika Gyujin masuk ke kamar, ia terkejut melihat ayah Taehyung berada di sana. Yang lebih membuatnya marah, pria itu sedang memegang stempel milik Yunju. Gyujin langsung memarahinya. Namun ayah Taehyung justru berusaha mengelak. Ia mengatakan bahwa dirinya juga bagian dari keluarga, sehingga merasa berhak atas uang asuransi milik Wojin, karena ia merasa sudah membesarkannya. Mendengar hal itu, Gyujin semakin marah. "Lalu bagaimana dengan Woju, cucumu sendiri?" tanyanya dengan emosi. Namun ayah Taehyung dengan santainya berkata bahwa uang itu bisa saja dibagi menjadi 4 bagian. Perkataan itu membuat Gyujin benar-benar kehilangan kesabaran. Gyujin berusaha merebut kembali stempel tersebut. Ia bahkan sampai menggigit tangan pria itu. Namun saat mencoba kabur, ayah Taehyung melemparkan gelas ke arahnya. Tepat saat itu, Taehyung yang baru pulang langsung datang dan melindungi Gyujin dari lemparan pot bunga yang hampir mengenainya. Melihat tangan Gyujin yang terluka, Taehyung langsung memarahi ayahnya dengan sangat marah. Singkat cerita, ayah Taehyung akhirnya dibawa ke kantor polisi. Namun di sana ia tetap saja berusaha mengelak dari semua perbuatannya. Hal itu membuat Taehyung semakin emosi dan meminta ayahnya berhenti berbohong.
Ketika Taehyung hendak pulang, seorang polisi tiba-tiba menghentikannya. Polisi itu bernama Min Chol, rekan lama Wojin, dan ia ingin berbicara secara pribadi dengan Taehyung. Sementara itu, Gyujin sedang berada di rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Di sisi lain, Suntaek memberitahu Yun Seng bahwa Taehyung tidak bisa datang bekerja karena ada urusan mendadak. Wi Jun juga menerima kabar bahwa Gyujin mengambil cuti hari itu. Kembali ke Taehyung, ia bertanya kepada Min Chol tentang hal penting yang ingin disampaikan. Awalnya, Min Chol terlihat ragu, namun akhirnya ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, Wojin lah yang dulu memenjarakan ayah mereka sendiri. Hal itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Wojin memutuskan menjadi seorang polisi. 7 tahun lalu, seseorang pernah menggugat ayah Taehyung karena kasus penipuan. Saat itu Min Chol sempat heran karena Wojin begitu serius mengejar kasus tersebut, padahal sebenarnya bukan tugasnya. Namun kemudian Wojin mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Penipu yang sedang mereka cari adalah ayahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Wojin berusaha memenjarakan ayahnya. Hal itu membuat Min Chol sangat bingung. Wojin kemudian menjelaskan bahwa setiap kali ayahnya mabuk, ia selalu memukulinya. Bahkan suatu hari, Wojin juga melihat ayahnya hampir menyakiti Taehyung. Karena itulah, Wojin tidak ingin membiarkan semuanya terus terjadi. Ia mencoba melaporkan ayahnya ke polisi dan bahkan sempat berniat menitipkan Taehyung di panti asuhan agar adiknya bisa hidup lebih aman. Namun usaha itu gagal. Ayah mereka berhasil lolos dengan alasan bahwa ia hanya sedang mendisiplinkan anaknya. Min Chol lalu bertanya, "Bagaimana dengan adikmu? Bukankah dia membutuhkanmu?" Wojin hanya menjawab dengan sederhana, "Karena aku kakaknya, itu yang seharusnya dilakukan seorang kakak." Mendengar semua cerita itu, Taehyung hanya bisa terdiam. Min Chol kemudian menyerahkan berkas laporan yang pernah dibuat Wojin sejak kecil. Sejak berhasil memenjarakan ayahnya, Wojin tidak pernah berani menemui Taehyung lagi. Ia takut ayah mereka akan kembali mendekati Taehyung setelah bebas dari penjara. Mendengar semua itu, Taehyung akhirnya menangis. Ia baru menyadari betapa banyak hal yang telah dilalui kakaknya sendirian. Di sisi lain, Gyujin telah selesai diperiksa di rumah sakit. Ia mencoba menghubungi Taehyung tetapi panggilannya tidak diangkat. Taehyung sendiri baru saja pulang ke rumah. Ia melihat foto-foto lama yang ada di sana. Ia juga menemukan seragam polisi milik Wojin serta album foto yang pernah disimpan kakaknya. Di dalam album itu, Taehyung menyadari sesuatu. Satu-satunya alasan yang membuat Wojin terus bertahan selama ini adalah dirinya. Wojin selalu memperhatikan kehidupan Taehyung dari jauh. Ia mengetahui setiap pencapaian yang diraih adiknya. Melihat semua itu, Taehyung kembali menangis. Ia akhirnya memahami apa yang sebenarnya dilakukan kakaknya selama ini. Namun sekarang, ia tidak tahu harus melakukan apa. Tak lama kemudian, Gyujin dan Woju pulang ke rumah. Taehyung langsung menanyakan kondisi luka Gyujin. Gyujin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu balik bertanya tentang keadaan Taehyung. Namun Taehyung tidak menjawab, ia hanya diam lalu keluar rumah. Ternyata Taehyung pergi untuk minum sendirian. Ia kemudian menelpon Wi Jun dan mencurahkan semua perasaannya. Taehyung menceritakan bahwa dulu, Wojin pernah mengirim pesan kepadanya tepat saat ayah mereka akan bebas dari penjara. Wi Jun mencoba menenangkannya. Namun Taehyung justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa semua orang di sekitarnya terluka karena dirinya. Ia terus memikirkan satu hal. Jika saja saat itu ia menelpon balik pesan kakaknya, apakah Wojin dan Hyunju masih hidup sekarang? Taehyung merasa bahwa kematian kakaknya adalah kesalahannya. Ia juga mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam. Ternyata, dulu Taehyung sempat datang ke pernikahan Wojin dan Hyunju. Namun bukannya memberi doa yang baik, ia justru mendoakan agar Wojin tidak bahagia. Dan sekarang, ia sangat menyesali kata-kata itu. Di sisi lain, Woju tidak bisa tidur karena di luar sedang hujan deras. Ia menatap ke arah kamar Taehyung, seolah merindukannya. Sementara itu, Gyujin juga mulai mengkhawatirkan keadaan Taehyung. Keesokan harinya, Moseng datang ke studio Amichu dan terkejut melihat penampilan Taehyung yang terlihat berantakan. Moseng bertanya, "Bukankah hari ini hari liburmu?" Namun Taehyung menjawab bahwa ia hanya ingin menyibukkan diri, bahkan ia sudah menyelesaikan proposal untuk musim depan. Hal itu membuat Moseng heran. Kenapa bisa secepat itu? Sebenarnya,
Taehyung hanya berusaha mengalihkan pikirannya dari kesedihan karena terus memikirkan kakaknya. Malam harinya, Gyujin sudah menyiapkan makanan dan bir di rumah. Ia mencoba mencairkan suasana dan berkata kepada Taehyung bahwa jika ia sedang kesulitan, ia boleh berbagi cerita, karena mereka adalah keluarga. Namun kata keluarga justru membuat Taehyung kesal. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu memperlakukan Wojin dengan buruk. Gyujin mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Woju dan dirinya juga keluarga Taehyung. Keluarga apa? Ayahku bahkan hampir menyakiti kalian. Akhirnya Taehyung hanya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, lalu masuk ke kamarnya. Di kamar, Taehyung menerima telepon dari Yunsong. Keesokan paginya, Woju menangis karena merindukan Taehyung yang jarang terlihat. Saat sarapan, Woju bahkan menolak disuapi oleh Gyujin. Meski Gyujin terus mencoba membujuk, Woju tetap menolak hingga akhirnya menumpahkan makanannya. Gyujin pun sedikit kesal. Saat sedang membersihkan, ia menerima telepon dari Yunsong yang bertanya apakah ia boleh datang ke rumah. Tak lama kemudian, Yunsong datang dan membawakan mainan untuk Woju. Melihat rumah yang sedikit berantakan, Yunsong bertanya apakah Gyujin sudah makan. Karena Gyujin belum makan, Yunsong bercanda bahwa ini bisa menjadi kencan kedua mereka. Ia kemudian memasakkan sarapan untuk Gyujin. Setelah makan, mereka bermain bersama Woju. Yunsong kemudian bercerita bahwa dirinya diadopsi saat masih SMP. Karena pernah tinggal di panti asuhan, ia terbiasa mengurus anak-anak yang lebih kecil. Gyujin memuji Yunsong karena ia terlihat beruntung memiliki keluarga yang baik. Namun Yunsong berkata bahwa ia juga ingin menjadi keluarga yang baik bagi Gyujin dan akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Sementara itu, Taehyung pergi menemui ayahnya di penjara. Ia teringat perkataan Yunsong yang menegurnya karena membuat Gyujin berada dalam bahaya. Saat bertemu, ayahnya malah berpura-pura menyesal dan kembali meminta uang. Hal itu membuat Taehyung sangat marah. Ia menuduh ayahnya telah menghancurkan hidup Wojin. Namun ayahnya terus mengelak. Akhirnya Taehyung dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat wajah ayahnya lagi, dan ia memutuskan hubungan dengannya. Setelah itu, Taehyung pergi ke kolumbarium tempat Abu Wojin dan Hyunju disimpan. Ia meminta maaf karena baru datang setelah sekian lama dan menyesal karena selama ini tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Keesokan harinya, Taehyung menjemput Woju di tempat penitipan anak. Woju sangat senang melihatnya. Malamnya, setelah Woju tertidur di kamar Taehyung, Gyujin pulang dari kerja. Ternyata Taehyung sudah menunggunya. Gyujin melihat koper yang dibawa Taehyung dan bertanya kemana ia akan pergi. Taehyung menjelaskan bahwa ia akan pindah ke rumah lamanya yang sudah direnovasi. Gyujin bertanya, apakah ini karena ayahnya? Namun Taehyung mengatakan tidak. Ia hanya merasa bahwa kesepakatan mereka sejak awal hanya 1 bulan. Gyujin mencoba menahannya dengan mengatakan bahwa mereka bisa tetap hidup bersama sebagai keluarga. Namun Taehyung langsung marah. Ia berkata bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar memiliki keluarga, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara menjadi bagian dari sebuah keluarga. Ia juga merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar dicintai, sehingga ia tidak menyadari cinta yang diberikan orang lain kepadanya. Gyujin tetap berusaha meyakinkannya agar mereka tetap menjadi keluarga bersama, namun Taehyung menolak. Ia merasa tidak tahu bagaimana melindungi atau mencintai seseorang dengan benar. Gyujin marah karena ia tidak pernah meminta Taehyung untuk mengurus dirinya ataupun Woju. Namun Taehyung tetap bersikeras untuk menjalani hidup masing-masing. Akhirnya Taehyung pun pergi dari rumah itu. Di rumah barunya, Taehyung terus memikirkan kata-kata yang ia ucapkan kepada Gyujin. Saat merapikan pakaiannya, ia tanpa sengaja menemukan kaos kaki milik Woju. Ia teringat bahwa siang tadi ia sempat berkata kepada Woju bahwa ia takut Gyujin akan terluka karena dirinya. Meski begitu, ia berjanji akan tetap datang mengunjungi Woju dan bermain dengannya. Di lokasi syuting makanan, Gyujin dan timnya bekerja seperti biasa, sementara Yunsong terus membantu dan menemani Gyujin. Taehyung yang sedang bekerja sebagai fotografer melihat mereka dari jauh. Ia bahkan mendengar rekan-rekannya menggoda, mengatakan bahwa Yunsong memperlakukan Gyujin seperti pasangan. Tak lama kemudian, sebuah tangga hampir jatuh menimpa Gyujin.
Taehyung langsung berusaha menolongnya, tetapi Yunsong lebih dulu menyelamatkannya. Melihat itu, Taehyung hanya bisa diam dan khawatir dari jauh. Malam harinya, Taehyung terus memikirkan semua orang yang memuji Yunsong. Sementara itu, Gyujin menjemput Woju di rumah Aija. Aija sempat bertanya apakah ia dan Taehyung sedang bertengkar. Gyujin hanya tersenyum dan mengatakan tidak. Aija kemudian memberitahu bahwa akan ada acara di tempat penitipan anak dan meminta Gyujin mengajak Taehyung datang. Namun Gyujin menganggap itu hanya acara kecil, sehingga ia tidak jadi menghabari Taehyung. Saat acara dimulai, banyak orang tua yang datang bersama keluarganya. Melihat pemandangan itu, Gyujin tiba-tiba merasa sedih, karena sejak kecil ia sering merasa sendirian tanpa keluarga. Tiba-tiba Woju berlari keluar, dan Gyujin mengejarnya. Saat itulah seseorang datang menjemput Woju. Ternyata yang datang adalah Yunsong. Saat Yunsong menggendong Woju, guru dari tempat penitipan anak datang dan meminta mereka untuk segera masuk karena pertunjukan anak-anak akan segera dimulai. Tak lama kemudian, Taehyung juga datang ke tempat itu. Namun ketika ia melihat dari kejauhan, ia menyadari bahwa Gyujin sudah datang bersama Yunsong. Melihat pemandangan itu membuat hati Taehyung terasa berat. Ia pun memilih untuk pergi tanpa menemui mereka. Sementara itu, pertunjukan anak-anak pun dimulai. Saat giliran Woju tampil, tingkahnya yang lucu membuat semua orang tersenyum. Woju terlihat sangat menikmati penampilannya di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Woju langsung berlari memeluk Gyujin. Momen hangat itu kemudian difoto oleh Yunsong. Tak lama kemudian, Jihyun datang dan meminta mereka untuk berfoto bersama. Akhirnya, Gyujin, Woju, dan Yunsong berfoto bersama. Di sisi lain, Taehyung berjalan sendirian, memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Ia merasa bahwa Gyujin tampak baik-baik saja tanpa dirinya. Saat itulah Mo Seng datang dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Taehyung hanya menjawab bahwa ia pikir Gyujin baik-baik saja tanpanya. Lalu ia balik bertanya, mengapa Mo Seng datang? Ternyata, Mo Seng datang untuk mengambil barang-barangnya. Mo Seng terlihat sedih karena perceraian dengan Amichu kini terasa benar-benar nyata. Taehyung bahkan berkata bahwa mungkin Mo Seng tidak seharusnya menandatangani surat cerai itu. Sementara itu, Gyujin dan Woju sedang makan bersama Yunsong. Gyujin penasaran dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu ada acara tadi?" Yunsong menjawab bahwa Seon yang memberitahunya. Gyujin pun mengucapkan terima kasih karena Yunsong sudah banyak membantu dirinya. Di tempat lain, Mo Seng sedang membereskan semua barangnya di studio film Pluto. Ia bahkan membawa banyak barang, mulai dari peralatan dapur hingga gula, seperti seseorang yang benar-benar akan pindah. Setelah semuanya selesai, Taehyung bertanya, apakah Mo Seng benar-benar yakin untuk pergi? Mo Seng menjawab bahwa ia sudah memesan tiket pesawat. Jika ia tetap tinggal di Korea, ia merasa akan terus mengingat Amichu. Taehyung bertanya, apakah ia benar-benar baik-baik saja? Karena ia tahu Mo Seng masih memiliki perasaan. Namun Mo Seng berkata bahwa Amichu mungkin sudah tidak membutuhkan dirinya lagi, karena kini banyak orang yang berada di sisi Amichu. Mo Seng kemudian meminta Taehyung untuk menjaga film Pluto. Taehyung bertanya kapan penerbangannya, dan Mo Seng menjawab bahwa ia akan berangkat tanggal 13 malam. Ia juga meninggalkan beberapa catatan tentang hal-hal yang disukai Amichu. Keesokan harinya, Amichu datang ke studio dan melihat Mo Seng di sana. Mo Seng sebenarnya berharap ia bisa melupakan Amichu, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Ketika ia menandatangani surat cerai, rasa sakit itu terasa sangat nyata. Mo Seng mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk film Pluto. Ia lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Amichu sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Ja mengeluh bahwa punggungnya sakit dan meminta Dusik menjemput Woju di penitipan anak. Namun ternyata Taehyung sudah lebih dulu menjemput Woju. Taehyung benar-benar merindukan Woju, sehingga ia mengajaknya berjalan-jalan. Ia sempat ingin membeli buku untuk belajar, tetapi Woju justru lebih tertarik pada mainan. Setelah itu, Taehyung mengajak Woju ke rumah barunya. Woju terlihat sangat penasaran dengan rumah tersebut dan terus melihat-lihat ke sekeliling. Taehyung membiarkannya bermain, meskipun ia sedikit khawatir karena lantainya cukup keras. Bahkan Taehyung sampai mengecek popok Woju dan bersiap menggantinya jika perlu. Sementara itu, Gyujin dan timnya baru saja selesai rapat.
Ketika Taehyung sedang menemani Woju melihat buku bergambar, telepon dari Gyujin masuk. Tak lama kemudian, Taehyung mengantar Woju pulang ke rumah Gyujin. Saat pintu terbuka, suasana di antara mereka terasa canggung. Gyujin mengucapkan terima kasih karena Taehyung sudah menjemput Woju. Sebelum pergi, Taehyung mengatakan bahwa ia bisa membantu menjemput Woju lagi karena Pak Aija sedang sakit punggung. Gyujin terlihat senang dan berkata bahwa ia akan berutang budi padanya. Setelah itu, Taehyung pun pergi meninggalkan rumah itu. Di dalam rumah, Woji sangat menyukai buku yang dibelikan Taehyung. Saat itu Gyujin juga memperhatikan sesuatu di kamar. Ia melihat lampu neon yang dulu dipasang Taehyung masih ada di sana. Ketika lampu itu dinyalakan, Gyujin tidak bisa berhenti memikirkan Taehyung yang kini terlihat semakin kurus. Sementara itu, Taehyung yang baru sampai di rumahnya terlihat sangat sedih, mengingat waktu yang ia habiskan bersama Woju tadi. Keesokan paginya, Gyujin bersiap berangkat kerja sambil memakaikan jaket untuk Woju. Di parkiran, ternyata Yunsong sudah menunggu. Setelah Woju diantar ke tempat penitipan anak, mereka berangkat bekerja. Gyujin kembali mengucapkan terima kasih kepada Yunsong atas bantuannya. Di kantor, mereka mendapat kabar baik. Produk mereka terjual habis dalam waktu kurang dari 2 jam di Glow Market. Kesuksesan itu membuat Yunsong mengatakan bahwa mereka akan segera merilis produk berikutnya. Sementara itu, tim produksi sedang membicarakan hadiah perpisahan untuk Moseng. Taehyung kemudian pergi menemui Amichu untuk melakukan wawancara dan sekaligus bertanya tentang hal yang disukai Moseng agar mereka bisa menyiapkan hadiah perpisahan. Namun Amichu justru tidak bisa mengingatnya. Saat Amichu hendak membuat kopi, ia tiba-tiba teringat bagaimana Moseng selalu marah jika Amichu membuat kopi sendiri, karena Moseng ingin melakukannya untuknya. Amichu juga menemukan daftar rutinitas harian yang dibuat Moseng. Di tempat lain, Taehyung tiba di BS Food untuk sesi wawancara. Di sana, Gyujin dan Taehyung sempat saling tersenyum tipis, meskipun suasana di antara mereka masih terasa canggung. Kemudian Seon datang untuk mewawancarai mereka untuk majalah internal perusahaan. Wawancara pun dimulai. Yunsong ditanya apakah ia pernah berpikir bahwa proyek mereka akan gagal. Yunsong menjawab bahwa ia tidak pernah sekalipun berpikir proyek itu akan gagal. Kemudian, Gyujin ditanya tentang manajernya. Gyujin menjawab bahwa ia belajar banyak dari Yunsong, meskipun terkadang ia juga merasa kesal karena harus menangani banyak pekerjaan. Saat ditanya bagaimana ia menghadapi masa-masa sulit selama proyek tersebut, Gyujin menjawab dengan jujur. Ia berkata bahwa saat merasa lelah, ia hanya ingin pulang ke rumah. Di rumah, ia bisa mengeluh, menangis, dan melampiaskan semua perasaannya. Saat mengatakan itu, Gyujin tanpa sadar menatap ke arah Taehyung. Kemudian, Seon beralih bertanya kepada Taehyung, "Apa yang membuatmu tertarik dengan fotografi?" Taehyung menjawab bahwa awalnya ia terinspirasi dari seseorang yang sangat dekat dengannya. Namun beberapa waktu lalu, ia sempat berhenti memotret. Sampai suatu hari, seseorang bertanya kepadanya apakah ia berhenti karena penyesalan atau karena cinta yang sebenarnya. Berkat kata-kata orang itu, Taehyung akhirnya kembali memegang kamera. Ia bahkan mengakui bahwa jika bukan karena orang itu, mungkin ia tidak akan pernah kembali menjadi fotografer lagi. Malam harinya, Taehyung mengantar Woju ke rumah Aija. Saat hendak masuk, Woju justru ingin tetap bersama pamannya. Aija kemudian meminta Taehyung untuk mengambilkan popok Woju di rumah Gyujin. Saat masuk ke rumah itu, Taehyung terkejut melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Ia langsung berpikir bahwa Gyujin pasti kesulitan mengurus semuanya sendirian. Sementara itu, Gyujin sedang berada di bus dalam perjalanan pulang. Ketika akhirnya sampai di rumah bersama Woju, Gyujin justru terkejut. Rumah yang tadi berantakan kini sudah rapi, dan pakaian juga sudah dibereskan. Gyujin kemudian menemukan catatan dari Taehyung yang berisi beberapa arahan tentang barang-barang di rumah. Melihat tulisan itu membuat Gyujin tersenyum. Ia pun teringat saat mereka makan bersama, dan juga mengingat kata-kata Taehyung saat wawancara. Di sisi lain, Taehyung sedang makan malam sendirian di rumahnya. Ia membayangkan seolah sedang makan bersama Gyujin dan Woju. Namun, setelah tersadar, ia hanya bisa tersenyum pahit, karena itu hanyalah hayalannya saja. Keesokan harinya, Gyujin dan Seon sedang duduk di sebuah kafe khusus anak-anak sambil menjaga Woju yang sedang bermain. Seon terkejut ketika mengetahui bahwa Taehyung sudah tidak tinggal bersama mereka lagi. Gyujin menjelaskan bahwa rumah Taehyung sudah selesai direnovasi, jadi ia kembali tinggal di sana. Tak lama kemudian,
Gyujin menerima pesan dari Yunsong yang mengingatkan bahwa mereka masih memiliki satu kencan lagi yang belum dilakukan. Seon kemudian bertanya bagaimana perasaan Gyujin setelah kencan itu. Gyujin mengaku bahwa ia merasa sesak di dada. Setiap kali Yunsong bersikap baik kepadanya, Gyujin justru merasa terbebani, seolah ia memiliki utang perasaan kepada Yunsong. Seon lalu menjelaskan sesuatu. Menurutnya, jika seseorang benar-benar menyukai orang lain, maka kebaikan dari orang itu seharusnya membuat kita merasa nyaman, bukan justru memberi tekanan. Jika kebaikan itu terasa seperti beban, mungkin itu karena perasaan yang sebenarnya berbeda. Di tempat lain, kedua teman Taeyong terkejut melihat rumah Taeyong yang penuh dengan mainan anak-anak. Sung Taek bahkan bertanya dengan heran, "Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Taeyong hanya menjawab santai bahwa sekarang ia lebih memilih menjadi orang yang fungsional daripada idealis. Mereka merasa Taeyong benar-benar berubah. Kemudian mereka membicarakan hadiah perpisahan untuk Mo Seng, yang membuat Wijun penasaran. Sung Taek mengatakan bahwa Amichu terlihat seperti tidak terlalu terpengaruh dengan kepergian Mo Seng. Namun Taeyong merasa bahwa Amichu mungkin hanya berpura-pura baik-baik saja. Sung Taek juga menyayangkan Mo Seng yang tidak berjuang mempertahankan perasaannya terhadap Amichu. Perkataan itu membuat Taeyong merasa situasinya mirip dengan dirinya sendiri. Wijun kemudian menambahkan bahwa terkadang kehadiran seseorang saja sudah menjadi segalanya, dan itulah yang disebut sebagai keluarga. Kata-kata kedua temannya itu terus terngiang di pikiran Taeyong. Keesokan harinya, Amichu masih memikirkan Mo Seng yang akan pergi ke luar negeri. Ia bahkan menyadari bahwa hari itu adalah hari keberangkatan Mo Seng. Di sisi lain, Jin merasa kesal karena harus bekerja di akhir pekan. Saat masuk ke lift, ia tiba-tiba bertemu dengan Taeyong. Tak lama kemudian, Sung Taek menelepon Taeyong dan membicarakan keberangkatan Mo Seng. Jin yang tidak sengaja mendengar percakapan itu langsung berpikir bahwa Taeyong akan pergi ke Amerika untuk selamanya. Sementara itu, Gyujin dan Yunseng pergi ke sebuah panti asuhan. Mereka membawa banyak hadiah untuk anak-anak di sana, lalu makan bersama mereka. Seorang anak bahkan memberikan susu kepada Gyujin, yang membuat Gyujin bersenyum dan berterima kasih. Di sisi lain, setelah rapat selesai, Taeyong melihat Amichu sedang mabuk di studio. Ia bertanya, sudah berapa botol yang diminum Amichu? Amichu terlihat sangat sedih karena terus memikirkan Mo Seng. Taeyong kemudian menyarankan agar Amichu pergi ke bandara jika ia benar-benar ingin bertemu Mo Seng. Awalnya Amichu menolak, tetapi Taeyong tetap mendorongnya. Taeyong mengatakan bahwa Amichu terlihat berbeda sejak Mo Seng pergi, dan mungkin masih ada perasaan yang belum selesai. Sementara itu di panti asuhan, Gyujin melihat seorang anak bernama Jiho duduk sendirian. Pengasuh panti menjelaskan bahwa Jiho baru saja datang karena ibunya terpaksa meninggalkannya. Jiho bahkan masih menunggu ibunya kembali. Melihat itu membuat Gyujin teringat cerita Taeyong tentang masa kecilnya. Gyujin pun merasa sedih. Tak lama kemudian, Gyujin menerima telepon dari rekan kerjanya yang mengeluh harus bekerja di akhir pekan. Dalam percakapan itu, Gyujin juga mendengar kabar bahwa Taeyong mungkin akan pergi ke Amerika. Gyujin sangat terkejut mendengar kabar itu. Sementara itu, Taeyong masih berbicara dengan Amichu. Ia bertanya sejak kapan Amichu dan Mo Seng sebenarnya memiliki perasaan satu sama lain, tetapi selalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Amichu mengaku bahwa perasaan itu sudah ada sejak lama. Ia juga menyarankan Taeyong untuk menggenggam orang yang ia cintai sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu membuat Taeyong sadar bahwa ia merasakan hal yang sama terhadap Gyujin. Akhirnya, Taeyong segera membawa Amichu menuju bandara. Di sisi lain, Gyujin masih terus memikirkan Taeyong. Tiba-tiba hujan turun dan itu membuat Gyujin teringat banyak kenangan bersama Taeyong. Akhirnya, Gyujin memutuskan untuk pergi ke bandara. Awalnya, Yunseng mencoba menahannya, tetapi Gyujin tetap berlari menuju bandara. Sesampainya di sana, Gyujin mencari Taeyong di tengah keramaian. Ia mencoba menelepon, tetapi teleponnya tidak diangkat. Gyujin melihat jadwal penerbangan dengan panik hingga akhirnya menemukan Taeyong yang sedang membawa beberapa koper. Gyujin langsung menghampirinya dan berkata dengan penuh emosi agar Taeyong tidak pergi. Gyujin akhirnya mengungkapkan perasaannya, bahwa ia menyukai Taeyong dan selalu memikirkan dirinya saat mereka tidak bersama. Taeyong mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi Gyujin langsung mencium Taeyong. Sesaat kemudian, Taeyong juga membalas ciuman itu. Setelah itu, Taeyong menjelaskan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun. Keduanya pun saling menatap dengan bahagia. Dan disitulah cerita drama ini berakhir.